Setelah menguasai jurus ke-6 dari seni pedang Nameless Unicorn's Heart, Jining menghabiskan 1 tahun lagi sebelum dia mampu mengembangkan jurus ketiga dari Quintessence Sword Intent, jurus Astral. Sikap Black Mist, sikap Algot, sikap Astral. Ketiga sikap ini dinamai berdasarkan 3 tempat atau orang yang memiliki pengaruh besar pada dirinya. Hati Unicorn dan kuda-kuda astral adalah seni pedang dengan tingkat kekuatan yang sama. Namun, ketika Ning menggunakan Violet Jewel untuk mengeksekusi jurus astral, dia mampu melepaskan beberapa kali lebih banyak kekuatan. Setelah seni pedangnya meningkat, Ning menjadi mampu berdiri kokoh di lapisan kelima. Bahkan Kilostar hanya setara dengan Ning. Sebenarnya, ketika Kilostar menggunakan kekuatan penuhnya, dia jelas berada pada tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada Ning. Sayangnya, Ning memiliki elementum Water Flame Labu dan 6 set Violet Jewel. Sulit bagi para jenius lain untuk bersaing dengannya dalam hal kekayaan dan harta. Kamu memiliki 6 pedang orang pembawa sial, sedangkan aku hanya memiliki sepasang pedang, dan kamu, dasar orang menyebalkan licik, terus melepaskan petir untuk menyerangku juga. Kilostar juga frustrasi dengan pertarungannya melawan Ning. Dia harus habis-habisan di setiap pertarungan, tetapi dia masih hanya mampu bertarung hingga terhenti. Bodoh amat, aku sudah selesai. Aku tidak akan menerima tantangan lagi darimu. Silakan dan akui kekalahan. Saya lebih baik mati daripada mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Kilostar segera berubah menjadi 1000 klon lagi dan memasuki formasinya. Dia benar-benar menolak untuk mengakui kekalahan, dan formasi hebat ini memastikan bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan apapun padanya. Ning dalam suasana hati yang cukup baik, jadi dia secara sukarela mengakui kekalahan. 32 tahun setelah mempelajari hati unicorn, Ning akhirnya berhasil mengumpulkan warisan gerak kaki yang diinginkannya. Aku akhirnya memilikinya. Ning menatap buku giok di tangannya. Warisan gerak kaki terdiri dari serangkaian slip batu giok, dan ada total 800 slip. Setelah memperoleh semua 800, mereka berkumpul untuk membentuk buku giok yang memancarkan beberapa karakter besar. Bersumpahlah dan Anda dapat melihat ajaran saya yang sebenarnya. Ada beberapa karakter lain yang lebih kecil melayang di dekat karakter yang lebih besar itu juga. Ning meninjau mantra pembatasan yang berkaitan dengan buku giok-giok, lalu segera bersumpah. Sejumlah besar informasi kemudian mulai mentransmisikan ke dalam pikiran Ning. Beberapa saat kemudian, serangkaian karakter yang berkerumun ketat mulai keluar dari buku giok, membawa aura yang luar biasa dan mendalam. Teknik gerak kaki. Apa arti frasa ini? Ini hanya mengacu pada teknik yang dimaksudkan untuk gerakan. Kecuali ada kesenjangan kekuatan yang luar biasa, teknik gerak kaki yang kuat jauh lebih efektif daripada teknik ofensif atau defensif. Ini berlaku baik untuk manusia maupun kaisar abadi. Jika aku selalu selangkah di depanmu, pedangmu tidak akan pernah menyentuhku. Bahkan jika aku hanya bisa menghindarinya sejauh 1 cm, aku akan membuat seni pedangmu tidak berguna melawanku, tidak peduli seberapa kuat mereka. Jika teknik gerak kakiku kuat, aku akan bisa menyerang musuhku tanpa dia bisa menyerangku. Semua akan berada di bawah kendali saya. Ning membaca kata-kata ini, lalu perlahan mengangguk. Dia memahami pentingnya teknik gerak kaki yang baik. Ketika dia masih muda dan tinggal di Swallow Mountain, ibunya Yuchi Snow secara pribadi mengajarinya teknik gerak kaki pertamanya. Ning tidak pernah meninggalkan kemajuannya di bidang ini, dan selalu memasukkan wawasannya ke dalam dao ke dalam teknik gerak kakinya. Dia bahkan telah membeli sepasang sayap petir. Kemampuan gerak kakinya sebenarnya cukup bagus dibandingkan dengan rekan-rekan tingkat dunianya. Dia sebenarnya tidak kekurangan di bidang ini. Semua teknik gerak kaki yang baik memiliki kesamaan tertentu. Mereka memungkinkan Anda untuk langsung meledak dengan kecepatan, memungkinkan Anda untuk menghindari serangan sebaik mungkin. Dua orang mungkin memiliki tingkat divine power yang sama dan wawasan yang sama tentang dao, tetapi orang yang memiliki teknik gerak kaki yang unggul akan dapat menghindar lebih cepat. Teknik gerak kaki yang baik dapat membuat perbedaan yang luar biasa. Teknik gerak kaki saya ini melibatkan siklus kekuatan ilahi yang dapat dibagi menjadi 3 lapisan keahlian. Tingkat pertama kemungkinan besar sebanding dengan teknik gerak kaki yang digunakan kebanyakan pembudidaya, memungkinkan mereka untuk menghindar dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Yang kedua memungkinkan untuk menghindari hampir seketika yang berada pada tingkat yang jauh lebih cepat. Adapun tingkat ketiga. Saat Ning membaca, dia tidak bisa menahan tawa canggung. Siklus kekuatan ilahi. Sumber kekuatan terbesarnya berasal dari energi kabut bunga biru. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan sucinya, itu tidak mungkin dibandingkan dengan energi kabut itu. Meskipun metode unik teknik bersepeda Divine Power ini telah ditransmisikan ke dalam pikiran Ning, itu benar-benar tidak ada gunanya baginya. Namun,
Ning membaca. Kekuatan yang dapat Anda keluarkan dari gerak kaki Anda bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah cara Anda memutar kekuatan ilahi Anda. Yang kedua adalah keterampilan yang Anda gunakan untuk mengeksekusi teknik. Mereka yang memiliki keterampilan tingkat tinggi dapat dengan mudah melampaui mereka yang memiliki keterampilan tingkat lebih rendah, bahkan jika mereka tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Teknik gerak kaki saya memiliki sejarah khusus. Dahulu kala, ketika saya memberi hormat kepada hegemon yang maha kuasa dari kerajaan Bright Sore, saya melihat naga petir. Naga petir ini sebenarnya adalah seberkas petir yang diciptakan oleh hegemon yang maha kuasa yang mampu mendapatkan keabadian. Ketika saya melihat bagaimana Eternal Thunder Dragon ini bergerak, saya bermeditasi selama bertahun-tahun sebelum menemukan teknik ini, teknik gerak kaki Thunder Dragon. Hal ini dapat dibagi menjadi 5 tingkat yang berbeda. Tingkat pertama adalah tingkat yang dikenal sebagai kontrol. Siapapun yang mempelajari teknik gerak kaki saya ini dapat menguasai level ini. Tingkat kedua adalah tingkat yang dikenal sebagai infus. Anda harus memasukkan semua wawasan Anda ke dalam Dao ke dalam teknik gerak kaki ini. Jika Anda ahli dalam Dao of Spacetime, Anda harus memasukkan wawasan tersebut ke dalam gerak kaki Anda. Jika Anda ahli dalam Dao of the Saber, maka Anda dapat melakukan hal yang sama. Hanya setelah Anda benar-benar dan sepenuhnya menggabungkan wawasan terdalam Anda ke dalam Dao ke dalam teknik gerak kaki Thunder Dragon saya, Anda akan menguasai level infus saya. Level ketiga adalah level yang dikenal sebagai Draconifi. Saat Anda menggunakan teknik gerak kaki ini, ilusi naga petir akan melindungi tubuh Anda, memungkinkan kecepatan Anda meningkat secara dramatis. Pada tingkat ini, Anda harus mulai memahami esensi sebenarnya dari teknik ini. Tingkat keempat adalah tingkat yang dikenal sebagai naga guntur. Teknik gerak kaki ini dapat digunakan untuk mengendalikan jenis petir yang berada pada level yang sama dengan jenis petir Dao lainnya. Begitu Anda mencapai level keempat, petir yang Anda kendalikan bisa menjadi satu dengan tubuh Anda. Anda akan menjadi kilat dan kilat akan menjadi Anda. Anda akan dapat bergerak secepat kilat Dao. Bahkan saya sendiri baru pernah mencapai level keempat ini. Level kelima adalah level yang dikenal sebagai Eternal Thunder Dragon. Setelah saya membuat teknik ini, hegemon yang maha kuasa memeriksanya dan menambahkan beberapa perbaikan pada dua bagiannya, lalu memberitahu saya bahwa begitu teknik ini mencapai puncaknya, seseorang akan dapat memanifestasikan seberkas petir abadi, lalu menjadi satu dengannya. Saya telah menghabiskan lusinan siklus kekacauan dengan susah payah bermeditasi pada teknik ini sebagai Dao Lord tingkat Verge, tetapi saya masih tidak dapat melakukan perbaikan apapun. Aku bahkan tidak bisa membayangkan level seperti apa, puncak, ini yang dibicarakan oleh hegemon yang maha kuasa, tapi aku telah mengambil kebebasan untuk menggambarkannya sebagai level kelima. Ning hanya bisa menghela nafas dengan takjub saat membaca ini. Teknik gerak kaki ini terlalu kuat. Sisa dari buku giok-giok hanya menyertakan beberapa diagram. Ada total 18 gambar naga guntur. Adapun informasi rinci mengenai teknik gerak kaki serta metode bersepeda kekuatan ilahi, semua itu telah langsung ditransmisikan ke dalam pikiran Ning. Metode bersepeda kekuatan suci tidak berguna bagiku, tetapi teknik gerak kaki ini sendiri sangat kuat setelah seseorang mencapai puncaknya. Ning tahu persis apa yang dimaksud dengan ungkapan petir abadi. Petir kekacauan milik tingkat kekuatan dunia, itulah sebabnya ia dapat dengan mudah menembus batas Tao surgawi. Petir kekacauan terbang sangat cepat, kira-kira 10 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Secara umum, bahkan sebagian besar Dao Lord tidak dapat bergerak secepat itu. Petir Dao milik tingkat kekuatan samsara. Beberapa petir Dao lahir dari kekacauan primordial yang tak ada habisnya, tetapi beberapa telah diciptakan oleh Dao Lord. Di tiga alam, Zhurong telah menciptakan Zhurong God Fire-nya sendiri sementara Suiren telah menciptakan Eternal Kindlevire-nya. Samsara Dao Lord juga mampu menciptakan jenis petir Dao mereka sendiri yang sangat kuat. Petir Dao terbang sangat cepat, jauh lebih cepat daripada petir Chaos. Secara umum, mereka mampu bergerak 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Adapun petir abadi, tingkat petir ini adalah sesuatu yang keluar dari legenda. Ning belum pernah mendengar jenis petir abadi yang muncul secara alami dari kekacauan primordial. Mungkin itu ada, mungkin juga tidak. Hanya kaisar abadi yang bisa berharap untuk menciptakan kilat abadi, dan itu hanya jika mereka telah mencapai tingkat wawasan yang sangat mendalam tentang Dao petir. Adapun seberapa cepat petir abadi bergerak, Ning tidak tahu karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika seseorang mencapai puncak dari teknik gerak kaki ini, seseorang akan dapat memanifestasikan jenis petir abadi, lalu bergabung dengannya. Ning terdiam. Seberapa cepat orang seperti itu menjadi?
Tetap saja, bahkan pencipta teknik gerak kaki ini hanya mampu mencapai level keempat. Ini, terlepas dari kenyataan bahwa dia sangat berbakat sehingga dia mampu mengembangkannya setelah hanya melihat petir abadi milik hegemon sendiri. Kemungkinan besar, satu-satunya alasan mengapa gerak kaki ini disebut tingkat kelima, adalah karena dua perubahan yang dilakukan oleh hegemon yang maha kuasa. Ning langsung menyadari bahwa tingkat kelima kemungkinan besar sesuatu yang ilusi dan tak tersentuh, seperti refleksi bulan di perairan danau. Jika bahkan seorang Daolord tingkat Verge menghabiskan puluhan siklus kekacauan tanpa bisa menguasainya, siapa yang bisa? Ambisi saya tidak setinggi itu. Saya akan senang hanya mencapai level ketiga. Ning masih merasa cukup bersemangat. Pada tingkat ketiga, dia akan mendapatkan perlindungan dari naga petir ilusi yang memungkinkannya bergerak dengan kecepatan luar biasa. Kehidupan Ning di Kepulauan Astral cukup membahagiakan. Dia telah mengingat dua warisan seni pedang yang berharga yang bisa dia latih, termasuk instruksi yang sangat rinci tentang penggunaannya. Dia juga hafal teknik gerak kaki yang sangat kuat, yang jauh lebih unggul dari teknik lain yang pernah dilihat Ning. Ini juga tersedia untuk Ning untuk berlatih sesukanya. Adapun ahli pada tingkat umum yang sama, ada lusinan jenius yang sangat berbakat untuk dia lawan. Waktu berlalu, hari demi hari. Pertempuran antara pembudidaya strata kelima menjadi semakin jarang, karena sekarang semua orang sudah bertarung dengan orang lain. Beberapa dari mereka telah bertarung dengan setiap orang beberapa kali sekarang. Bahkan Kilostar dan Waterwalker pernah berduel satu sama lain. Tapi tentu saja, hasil akhirnya adalah Waterwalker telah dikalahkan. Kilostar mempertahankan rekor tak terkalahkannya di strata kelima. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata Ning telah menghabiskan 1000 tahun di sini di Kepulauan Astral. Lapisan ke-6 masih memiliki satu pulau astral yang melayang di dalamnya. Ini adalah kediaman bertulu, dan dia tidak mengeluarkan tantangan. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk benar-benar menantangnya. Di dalam pulau astral ini ada seorang pemuda berambut putih mengenakan jubah putih longgar yang duduk dalam posisi lotus di tanah. Tiba-tiba, matanya terbuka. Dia memiliki tatapan yang lembut dan hangat, tetapi mereka sepertinya menahan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, 1000 tahun telah berlalu. Para pembudidaya baru telah mengalami 1000 tahun penempaan dan pertumbuhan. Saya membayangkan mereka seharusnya mencapai hambatan dalam kekuasaan sekarang. Sudah waktunya bagi saya untuk menantang mereka sedikit. Saya akan mulai dengan Kilostar. Segera, sesuatu terjadi yang mengejutkan semua pembudidaya dari ratusan ribu pulau astral. Kilostar, yang tidak pernah jatuh dari lapisan kelima setelah memasukinya, sebenarnya telah jatuh ke lapisan keempat. Semua harta warisannya telah disita oleh lapisan keenam. Semua orang tahu bahwa pembudidaya strata keenam, Bertulu, baru saja menyerang dan mengalahkan Kilostar. Ayo cepat, keluarkan semua anggur terbaikmu. Kilostar dan Bertulu duduk saling berhadapan di sebuah pulau samudera, sebuah meja batu di depan mereka. Di satu sisi ada Kilostar yang kurus dan berkulit gelap, mengenakan jubah perak miliknya. Di sisi lain adalah seorang pemuda berambut putih berjubah putih. Keduanya memiliki penampilan dan aura yang sangat berbeda juga. Aura Kilostar agak gagah dan meledak-ledak, sedangkan aura Bertulu jauh lebih hangat dan bercahaya. Dia seperti kehangatan matahari, membawa kenyamanan dan keramahan bagi semua orang yang melihatnya. Itu lebih seperti itu. Kilostar meraih labu anggur yang muncul di atas meja batu, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu mulai menenggak semuanya. Baiklah, baiklah. Kamu tidak perlu marah seperti ini, Kilostar. Bertulu tertawa. Kamu serigala yang licik, dan munafik dengan pakaian pembudidaya. Kilostar memelototi Bertulu dengan ganas. Bahkan mata ketiganya di dahinya melotot karena marah. Saya tidak pernah jatuh dari strata kelima. Itu semua karena kamu. Anda orang menyebalkan penipu, saya kalah karena trik Anda. Itu omong kosong, omong kosong, omong kosong. Bertulu terkekeh. Kau kalah? Oke, bahkan jika saya melakukan beberapa trik, hasil akhirnya adalah Anda kalah. Dalam pertempuran, satu-satunya hal yang penting adalah hasilnya. Prosesnya tidak terlalu penting. Aku mempercayaimu. Itulah satu-satunya alasan kamu bisa menipuku. Kilostar sangat marah. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia dikalahkan oleh Bertulu. Di masa lalu, dia telah memenangkan 10 pertempuran berturut-turut dan memenuhi syarat untuk menagih Bertulu untuk tempat tinggal dalam lapisan ke-6. Namun, Bertulu dengan cepat mengirimnya dan mengirimnya kembali ke lapisan kelima. Selama bertahun-tahun, 12 di lapisan kelima telah mencoba berkali-kali untuk masuk ke lapisan ke-6, tetapi setiap kali mereka dengan cepat dirobohkan oleh Bertulu sekali lagi.
Satu-satunya orang yang bisa tinggal secara stabil di dalam lapisan ke-6 adalah Bertulu sendiri. Jika saya menggunakan formasi saya dan fokus sepenuhnya pada pertahanan, tidak mungkin Anda bisa mengalahkan saya, kata Kilostar dengan marah. Dia kesal hanya dengan memikirkannya. Dia belum pernah tersingkir dari strata kelima sebelumnya. Dia ingin menyimpan rekor sempurnanya, meninggalkan legenda Kilostar begitu dia meninggalkan kepulauan astral ini. Sejujurnya, Kilostar telah berencana untuk pergi selama beberapa waktu sekarang, tetapi siapa yang mengira bahwa rekor emasnya akan dipecahkan tepat sebelum keberangkatannya. Sekarang, dia kembali ke lapisan keempat. Tentu saja dia kesal dengan ini. Aku mempercayaimu. Saya menganggap Anda teman saya. Tapi kamu Kilostar benar-benar tidak puas. Cukup, sudah cukup. Itu buruk saya, oke. Tapi Anda tahu, semuanya adalah permainan yang adil dalam pertempuran. Bertulu terkekeh lagi. Oh, benar. Seberapa kuat para pemula? Para pemula telah meningkat secara signifikan. 6 di antaranya berhasil mencapai strata kelima, kata Kilostar. Tahun pertama setelah kedatangan Ning, 4 anggota, kelasnya, telah berhasil masuk ke strata kelima. Setelah 1000 tahun, 2 lagi telah bergabung dengan mereka. Seberapa kuat mereka? Kilostar berhenti, menimbang kata-katanya. Dalam hal kekuatan serangan, Permaisuri dan Dark North setara denganku. Yang lainnya termasuk Gorho, Daoist Fish, Fiery Brighteart, dan Waterwalker sedikit lebih lemah. Oh, Bertulu cukup tertarik. Dalam hal kecakapan bertahan, Waterwalker adalah yang terkuat dari semuanya. Dia mungkin memiliki semacam kemampuan bawaan khusus yang membuatnya hampir tidak bisa dibunuh. Berikutnya adalah Fiery Brighteart, dengan Dark North berada di urutan ketiga. Ikan Permaisuri, Gorho, dan Taoist berada di peringkat di bawah mereka. Kilostar melanjutkan, untuk daya tahan, Dark North adalah yang terkuat. Setelah dia adalah Peri Brighteart, Waterwalker, Permaisuri, lalu sisanya. Kilostar mengangguk. Begitulah cara saya memberi peringkat pada mereka. Mereka memiliki spesialisasi masing-masing. Kilostar tersenyum. Untuk informasi yang lebih detail coba saja sendiri. Bertulu tertarik. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya orang Dark North ini cukup kuat. Dia sama brengseknya denganmu. Kilostar berkata dengan tidak puas, pada awalnya, seni pedangnya cukup lemah dan aku bisa menghancurkannya hanya dengan satu pedang. Selama 1000 tahun terakhir, teknik gerak kaki dan seni pedangnya meningkat secara dramatis. Tapi yang menjijikkan adalah, dia tidak hanya memiliki elementum Water Flame Labu, dia juga memiliki 6 senjata eternal orang pembawa sial yang benar-benar identik satu sama lain. Kilostar menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, bukankah itu membuatmu kesal? Meskipun saya, Kilostar, telah memperoleh beberapa senjata eternal juga, satu-satunya yang cocok untuk saya adalah 2 Warblade itu. Dia sebenarnya memiliki 6 pedang abadi itu, dan mereka benar-benar identik. Kilostar berkata dengan marah, ini seperti pertarungan 6 lawan 2. Dan elementum Water Flame Labu itu terus-menerus melepaskan petir ke arahku juga. Bertulu terkejut. Sepertinya Dark North ini memiliki beberapa harta karun. Dia memiliki jumlah harta yang konyol. Hampir mustahil untuk mendapatkan 6 senjata eternal yang identik, dan elementum Water Flame Labu itu harus bernilai setidaknya 1,5 juta kubus nektar kekacauan juga. Semua digabungkan, barang itu harus bernilai lebih dari 1 juta kubus. Kilostar menggerutu dengan sedih, jika yang dia miliki hanyalah 2 pedang dan jika dia tidak memiliki petir yang membantunya, aku masih bisa menghancurkannya. Oh, Bertulu mengangguk setelah mendengar ini. Punya ide tentang apa yang akan kamu lakukan? Kilostar menatapnya. Beberapa ide. Bertulu mengangguk. Saya ingin pertama-tama menantang semua timer lama, lalu menyapu 6 pemula. Setelah itu, aku akan pergi. Kamu akan meninggalkan kepulauan astral. Kilostar tertegun sebentar, tetapi dia kemudian sedikit mengangguk. Ini adalah waktunya. Alasan mengapa saya tinggal selama beberapa tahun terakhir adalah karena saya ingin menunggu, rekrutan terbaru ini memiliki kesempatan untuk tumbuh, jelas Bertulu. Hegemon yang maha kuasa umumnya hanya keluar untuk menculik orang secara pribadi kira-kira sekali setiap siklus kekacauan. Saya tentu tidak bisa menunggu selama itu untuk panen berikutnya. Kamu orang menyebalkan, kamu bisa menerobos untuk menjadi Daolord kapanpun kamu mau. Kilostar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayangnya, hanya mendapatkan pandangan yang samar-samar tentang apa yang akan menjadi jalan saya. Aku belum benar-benar memahaminya. Hanya dengan benar-benar menemukan jalan sendiri dan menemukan Dao sendiri, seseorang dapat mengandalkan Dao itu untuk menjadi Samsara Daolord. Bertulu telah menemukan jalannya dan Dao-nya sejak lama.
Dia bisa menjadi Samsara Daolord kapanpun dia mau. Namun, kerajaan Bright Sore adalah tempat yang sangat aman dan dia tidak terburu-buru untuk membuat terobosan. Begitu dia membuat pilihan itu, tidak akan ada jalan kembali. Dia secara alami ingin memastikan semuanya sempurna terlebih dahulu. Kamu akan mendapat banyak manfaat dari waktumu di 12 istana, kata Bertulu. Meskipun Kepulauan Astral memiliki 99 warisan, hanya 10 warisan teratas yang dapat dianggap layak. Sebenarnya, tidak satu pun dari warisan ini yang dapat dianggap sebagai warisan inti dari 12 istana. Kilostar memahami hal ini juga. Kilostar kalah dalam pertempurannya. Pulau astralnya tenggelam dari lapisan kelima ke lapisan keempat. Setelah itu, Bertulu memulai pembantaian mutlak. Dia menantang satu ahli strata kelima demi satu, tetapi tidak ada ahli yang ditantang yang takut padanya. Bertulu adalah orang yang biasanya tidak akan mereka lawan. Mereka semua dipenuhi dengan keinginan yang menjulang untuk melakukan pertempuran saat mereka maju menghadapi Bertulu. Dan hasil akhirnya adalah, setiap pulau astral jatuh ke lapisan keempat. Awalnya, lapisan kelima memiliki 16 pulau. Itu menyusut menjadi 15, 14, 13, 12. Semakin banyak pulau mulai berjatuhan. Namun pulau lain telah jatuh. Ning berdiri di tepi pulau astralnya sendiri, menatap ke kejauhan saat pulau astral lain yang berada dalam lapisannya mulai tenggelam ke bawah. Seni pedang saya telah mencapai hambatan, seperti juga teknik gerak kaki saya. Akan sulit bagi saya untuk meningkatkan lebih jauh di sini di Kepulauan Astral. Meskipun ada banyak orang aneh di sini untuk saya lawan, ini masih waktunya untuk segera pergi, renung Ning. Sudah waktunya untuk meninggalkan Kepulauan Astral. Ya, lingkungan di sini bagus, dan mungkin saja selama bertahun-tahun bertarung melawan monster-monster ini, dia mungkin mendapatkan beberapa wawasan yang memungkinkan dia untuk menguasai jurus ketujuh dari seni pedang tanpa nama tapi. Itu hampir pasti akan menjadi sesuatu yang terjadi dalam waktu yang sangat, sangat lama dari sekarang. Butuh waktu hampir 500 tahun baginya untuk menguasai kuda-kuda keenam, dan jika Anda memperhitungkan percepatan temporal, itu sebenarnya membutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Adapun sikap ketujuh, Ning benar-benar bingung dengan itu. Dia tahu bahwa menguasainya akan menjadi prospek yang sangat sulit, dan kemungkinan besar akan membutuhkan waktu dan usaha 1000 kali lebih banyak. Aku di bawah pengaruh sumpah darah kehidupan untuk mencapai istana Fastiven dalam siklus kekacauan. Hanya dengan begitu saya dapat kembali ke tiga alam untuk membawa kembali orang tua saya. Meskipun siklus chaos adalah periode waktu yang sangat lama, siapa yang tahu variabel baru apa yang mungkin diperkenalkan di masa depan. Saya tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Ning mengangguk pada dirinya sendiri. Untuk menghabiskan 1000 tahun di sini di Kepulauan Astral sudah cukup. Aku harus memberikan warisan gerak kaki ini kepada World God Pilsain. Ning mengambil buku emasnya, lalu mengirim tantangan kepada World God Pilsain. Dia akan pergi dan dia tidak akan bisa membawa buku giok ini bersamanya. Dia mungkin juga memberikannya kepada Pilsain sebagai gantinya. Orang pertama yang Ning temui di sini di Kepulauan Astral adalah Pilsain, dan dia memiliki kesan yang cukup baik tentang pria itu. Sebuah tantangan. Pemuda berbibir merah, bergigi putih, berwajah gemuk, World God Pilsain, melihat bukunya. Matanya menyala. Itu Dark North. Ning dan Pilsain berhubungan baik satu sama lain. Misalnya, ketika Ning tidak ingin bertarung melawan musuh tertentu, tetapi orang itu bersikeras untuk menantangnya, Ning sering mengirimkan tantangan kepada World God Pilsain dan menggunakan duel itu untuk menghindari yang pertama. Apakah Dark North mencoba menghindari tantangan lain? Pilsain bingung. Tetap saja, dia memasuki ruangan yang dipenuhi dengan tanda dewa dan membiarkan dirinya diteleportasi langsung ke medan pertempuran. Ini adalah pulau samudera sedingin es yang benar-benar terkunci oleh gunung es. Angin dingin melolong melalui dunia ini. Begitu Pilsain muncul, dia segera melihat pemuda berjubah putih yang membawa pedang itu di punggungnya. Dark North, Pilsain segera memanggilnya. Pilsain, Ning menatapnya. Aku akan pergi. Meninggalkan. Pilsain tercengang. Begitu cepat. Ya, Ning mengangguk. Itu sangat cepat. Kami para kultivator hidup sangat panjang. Mengapa terburu-buru hal-hal seperti ini? Secara umum, sebagian besar jenius berbakat aneh lainnya akan menghabiskan 10 juta tahun atau 100 juta tahun di sini sebelum pergi, kata Pilsain. Ning tertawa. Jika dia tinggal di sini selama 10 juta tahun, dia mungkin memang bisa menguasai jurus ketujuh dari seni pedang tanpa nama. 10 juta tahun dari seluruh siklus kekacauan. Itu benar-benar bukan apa-apa. Tetap saja, Ning ingin menghemat waktu sebanyak yang dia bisa,
karena takut terjadi hal lain. Saatnya aku pergi. Kali ini, saya mengaku kalah. Ning berbicara dengan suara bernada tinggi. Akui kalah. Pilsain tercengang. Ning tidak pernah mengakui kekalahan dalam pertempurannya sebelumnya. Dia tahu bahwa Ning memiliki warisan gerak kaki di tangannya. Apakah Ning berencana untuk mentransfer warisan ini kepadanya? Saya tidak akan bisa mengambil warisan gerak kaki ini. Ambil. Ning melemparkan buku giok itu kepadanya. Pilsain tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menerima buku giok itu, mencengkeramnya dengan jari-jarinya. Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi merah. Dia telah terperangkap di sini di Kepulauan Astral untuk jangka waktu yang sangat lama. Dia sangat ingin menemukan cara untuk pergi, tetapi memperoleh warisan penuh benar-benar tidak mudah. Setiap kali dia memiliki bagian warisan yang cukup, dia akan menderita tantangan yang tak terhitung jumlahnya dari para pembudidaya di strata ketiga dan keempat. Setiap kali dia mendekat, dia akan kehilangan semuanya. Utara gelap, mata Pilsain memerah. Aku malu mengatakan ini, tapi sebenarnya aku berencana untuk memberimu warisan seni pedang yang aku peroleh beberapa waktu lalu. Sayangnya, Waterwalker berhasil memaksanya keluar dari saya. Ning menggelengkan kepalanya. Dark North, aku tak henti-hentinya berterima kasih karena kau bersedia membantuku. Anda sudah berada di sini selama kurang dari 1000 tahun, kan? Ini belum lama sama sekali. Pilsain cukup tersentuh. Dengan warisan ini, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Baik. Setelah saya pergi, saya akan bergabung dengan Istana Pedang 12 Istana, kata Ning. Jika kamu ingin bertemu denganku, pergilah ke Istana Pedang dan cari aku. Saya akan. World God Pilsain mengangguk dengan penuh semangat. Dan sekarang satu-satunya yang tersisa adalah pertarunganku melawan Bertulu. Ning memiliki pandangan yang jauh di matanya. Hal terakhir yang ingin dia lakukan sebelum meninggalkan tempat ini adalah bertarung melawan Bertulu. Bertulu, ahli nomor 1 yang tak terbantahkan dari ratusan ribu pulau astral. Sejak dia berhasil mencapai strata ke-6, dia tidak pernah jatuh darinya. Ning telah berjuang melawan semua jenius berbakat lainnya. Namun, dia tidak pernah melawan Bertulu. Saya sangat menantikannya. Ning bisa merasakan darahnya mendidih dengan keinginan hanya memikirkan pertempuran ini. Jining sudah tidak sabar untuk melawan Bertulu. Setelah bertarung dengannya, dia bisa meninggalkan Kepulauan Astral tanpa penyesalan. Namun, dia harus menunggu Bertulu menyelesaikan tantangannya terlebih dahulu. Jumlah pulau astral di lapisan kelima terus berkurang. 8, 7, 6, 5. Hanya 5 yang tersisa. Ini adalah 5 pendatang baru. Aku tersesat. Pemuda tampan berambut perak yang tampak jahat itu menatap pemuda berambut putih berjubah putih di kejauhan. Keduanya memiliki aura yang luar biasa. Yang pertama memiliki aura yang lebih jahat sedangkan yang kedua memiliki aura kehangatan dan ketenangan. Gorho, sepertinya kamu telah menemukan jalanmu sendiri untuk menjadi Samsara Daolord. Bertulu tersenyum saat dia berbicara. Iya, sangat jarang Gorho merasakan kekaguman terhadap orang lain. Meskipun Dark North dan Kilostar telah mengalahkannya, dia tidak terlalu peduli. Ini karena dia dapat mengatakan bahwa Kilostar sebagian besar berhasil karena memiliki 1000 klon, sementara Dark North memiliki tubuh yang sekuat Kilostar dan kemungkinan besar memiliki teknik serupa yang dia andalkan. Dalam hal wawasan sebenarnya tentang Dao, baik Dark North maupun Kilostar tidak mencapai levelnya. Namun, Bertulu memberi Gorho rasa tekanan yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang benar-benar mengunggulinya dalam hal pencerahan dan wawasan. Jalan apa yang kamu rencanakan untuk dilalui? Bertulu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan berjalan di jalur ruang waktu, kata Gorho. Ruang waktu. Bukankah dao terkuatmu adalah dao api? Bertulu bingung. Dari pertempuran yang baru saja mereka hadapi, dia dapat mengetahui bahwa Gorho telah mencapai ketinggian yang luar biasa di Dao of Fire. Faktanya, dia telah mencapai level untuk bisa menggunakannya untuk menjadi Samsara Daolord kapanpun dia mau. Aku menyukainya, kurasa. Ini adalah respon Gorho, tapi dalam hatinya dia merenung sendiri. Bakat sejati saya sebenarnya terletak pada ruang waktu. Dao terkuatku belum tentu Dao terbaikku. Dia adalah keturunan paling kuat dari Ionian yang maha kuasa, Raja Gors. Dia secara alami sangat terampil dalam Dao of Fire, tapi dia bahkan lebih terampil dalam ruang waktu. Namun, dia secara pribadi dilatih dalam misteri api oleh Raja Gors, sedangkan dia harus mempelajari seni ruang waktu sendiri. Inilah sebabnya mengapa Dao of Fire-nya sedikit lebih unggul dari Dao of Spacetimen-nya. Namun,
Sebagai perbandingan dia harus berusaha 2 kali lebih banyak ke dalam Dao of Fire-nya, hanya untuk mendapatkan setengah dari hasil. Sebelum dia diculik, ayahnya, Raja Gors, telah memberitahu Gorho bahwa dia berencana membantu Gorho menemukan master yang ahli dalam Dao ruang waktu untuk mengajarinya. Tapi bagaimana mungkin ada kekuatan besar yang bisa menandingi hegemon yang maha kuasa dari kerajaan Bright Sore? Setelah bertahun-tahun bekerja dengan susah payah, Gorho akhirnya berhasil memperoleh warisan ruang waktu yang lengkap kira-kira 2 tahun lalu. Menurut catatan tentang warisan itu, jika saya mencapai tingkat keterampilan yang cukup tinggi, saya akan dapat menerima bimbingan pribadi dari hegemon sendiri. Begitu aku menjadi seorang Daolord dan membangkitkan garis keturunanku, aku akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, bahkan Bertulu tidak akan cocok untukku. Hati Gorho dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Sebelum kebangkitan mereka, Ionian sangat mirip dengan para kultivator. Namun, setelah dibangkitkan, mereka akan meledak dengan kekuatan dan akan melihat samsara Daolord lainnya sebagai mangsa untuk mereka makan. Mereka benar-benar sangat kuat. Namun pulau astral lain turun dari lapisan kelima. Sekarang, hanya 4 yang tersisa. Teknikku sama sekali tidak efektif melawanmu. Bentuk kehidupan khusus yang dikenal sebagai ikan Taois menghela nafas. Wajahnya ditutupi dengan sisik ikan dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Kamu memiliki terlalu banyak teknik. Anda harus lebih fokus. Bertulu berkilauan dengan cahaya, menyilaukan seperti matahari. Perlahan, dia mulai menarik kembali aura pancarannya. Aku tahu itu, tapi aku tidak bisa menahannya. Saya suka semuanya. Ikan Taois menghela nafas. Saya bisa bermain-main dengan individu manapun di strata ketiga dan keempat sesuka saya, tetapi setiap kali saya melawan orang lain di level kelima, saya dikalahkan. Ikan Taois adalah salah satu yang terakhir bergabung dengan strata kelima, dan dia adalah satu-satunya yang berada di strata keempat pada saat tantangan ini. Bagaimana ini bisa? Ini adalah wanita botak yang sangat cantik tetapi memiliki sikap sedingin es. Saat ini, ekspresi kaget mutlak ada di wajahnya. Bagaimana kamu bisa? Fiery Brighteart, teknik pertahananmu memang cukup tangguh, dan aku sangat mengagumimu. Tapi hatimu itu benar-benar kelemahan utama. Penggarap Herforce tingkat dunia manapun akan dapat dengan mudah mengalahkan Anda, untuk tidak mengatakan apapun tentang saya. Bertulu menghela napas pelan. Wajah Fiery Brighteart berubah sedikit pucat. Jauh di lubuk hatinya yang terdalam ada mimpi buruk yang tidak pernah bisa dia lupakan. Namun, berkat mimpi buruk inilah dia mampu bertahan dan mencapai ketinggiannya saat ini dalam kultivasi. Saya mengerti. Peri Brighteart mengangguk perlahan. 4 pulau menjadi 3 pulau. Bertarung denganmu adalah pengalaman yang luar biasa. Anda memaksa saya untuk keluar semua. Bertulu memandangi wanita berambut giok di depannya. Ini adalah permaisuri. Permaisuri mengenakan kain kasa semi-transparan dan terlihat sangat menyihir. Dia tertawa lembut. Bertulu, semua orang tahu bahwa meskipun kamu ahli dalam Dao of Light, kamu bahkan lebih ahli dalam kekuatan jantung. Baru saja, Anda tidak menggunakan kekuatan hati Anda sama sekali. Anda dapat mengalahkan saya hanya dengan menggunakan Dao of Light Anda. Dalam kemampuan pertempuran jarak dekat, setidaknya, saya terpaksa menggunakan kekuatan penuh saya, kata Bertulu. Kamu sangat berbakat. Namun, Anda sedikit kurang dalam hal wawasan Anda tentang Dao. Jika kamu mencapai level yang lebih tinggi dalam hal ini, mungkin level Gorho, maka aku akan terpaksa menggunakan teknik kekuatan jantungku untuk mengalahkanmu. 3 pulau menjadi 2 pulau. Betapa luar biasa kuatnya. Waterwalker menatap Bertulu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Aku tertidur bahkan sebelum kita memulai pertarungan kita. Kamu seharusnya lahir beberapa saat yang lalu, kan? Bertulu memandang Waterwalker. Iya, hegemon yang maha kuasa menangkapku hanya beberapa saat setelah aku bangun. Pejalan air mengangguk. Kemampuan bawaanmu adalah salah satu kemampuan tertinggi yang dimiliki ras makhluk hidup khusus. Kemungkinan besar, bahkan permaisuri sedikit lebih rendah dari Anda dalam hal ini. Kemampuan bawaan Anda begitu kuat sehingga saya membayangkan Anda hampir setara dengan para pembudidaya kuno yang legendaris atau Imperial Bright Sore. Bertulu melanjutkan, dengan mengandalkan kemampuan bawaan Anda dapat memastikan bahwa para jenius lain di sini sama sekali tidak dapat melukai Anda. Itu saja memastikan bahwa Anda dapat mengalahkan pembudidaya di strata keempat dan kelima. Namun masalahmu adalah kamu belum hidup cukup lama. Habiskan waktu ekstra di sini di Kepulauan Astral. Saya sarankan Anda menghabiskan siklus kekacauan di sini, lalu habiskan siklus kekacauan lain dengan berkeliaran di kerajaan Bright Sore, kata Bertulu.
Baru setelah itu kamu harus bergabung dengan 12 istana. Meskipun saya tidak begitu mengerti mengapa saya harus tinggal di sini selama itu, saya dapat merasakan bahwa Anda tidak memiliki apa-apa selain niat terbaik untuk saya. Waterwalker memandang Bertulu. Mulai hari ini, kamu adalah salah satu temanku. Haha bagus. Bertulu mengangguk. Ketika dia melihat Waterwalker, dia merasa seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Waterwalker telah diculik tak lama setelah dilahirkan, sedangkan Bertulu sendiri telah mengembara dalam kekacauan primordial selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengalami banyak hal. Dia telah mengalami kesedihan dan kegembiraan, pertemuan dan perpisahan. Semua hal ini telah datang bersama untuk memungkinkan dia berjalan di jalur kekuatan hati. Kedua pulau itu menjadi satu. Hanya satu pulau astral yang tersisa di lapisan kelima. Pulau Astral Jining. Apakah aku yang terakhir? Ning berjubah putih duduk dalam posisi lotus di atas area berumput di dalam pulau astralnya, Violet Jewel beristirahat di lututnya. Dia telah menunggu di sini cukup lama sekarang, tetapi Bertulu tiba-tiba memilih untuk menyelamatkannya untuk yang terakhir. Ini dia. Tatapan Ning berbalik ke arah buku emas di sebelahnya. Sebuah tantangan akhirnya muncul di dalam buku emasnya, sebuah tantangan yang datang dari lapisan ke-6. Ini adalah tantangan yang belum pernah diterima Ning sebelumnya. Saya telah menghabiskan 1000 tahun di Kepulauan Astral menunggu pertempuran ini. Ning mengirimkan seuntai surat wasiatnya, menghancurkan pesan tantangan. Tantangan diterima. Wow, pria di lapisan ke-6 itu benar-benar tak terkalahkan. Dia terlalu kuat. Semua pulau di Kepulauan Astral telah dalam keadaan terengah-engah selama 15 hari terakhir. Mereka telah menyaksikan satu demi satu pulau turun dari lapisan kelima. Setiap orang dalam strata kelima adalah orang jenius yang aneh, tidak peduli jalan apa yang mereka jalani atau dao apa yang mereka kuasai. Namun, Bertulu telah menghancurkan dan mengalahkan mereka semua. Hanya satu pulau yang tersisa dalam lapisan kelima. Begitu pulau ini juga dikalahkan, tidak akan ada pulau di lapisan kelima sama sekali. Pada saat ini, semua dari ratusan ribu pembudidaya yang hadir di sini benar-benar fokus pada apa yang akan terjadi. Mereka sedang menunggu resolusi akhir untuk peristiwa penting ini. Di bagian paling bawah jurang gelap di bawah Kepulauan Astral. Pada saat ini ada lebih dari 10 sosok berkumpul di sini, termasuk pria berotot dengan rambut hitam acak-acakan yang mengenakan pakaian tempur sederhana. Aura mereka sedalam lautan bintang yang tak berujung. Bertulu benar-benar tangguh dalam kekuatan hati. Ini harus menjadi pertempuran terakhirnya di Kepulauan Astral. Setelah dia selesai menyapu semua lawannya, dia mungkin akan pergi. Dia masih belum memberitahu kami apakah dia akan bergabung dengan Palace of Radiance atau Palace of Air Force. Kekuatan kuno ini semua mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka semua telah mengawasi Bertulu selama beberapa waktu sekarang. Faktanya, bahkan Hegemon yang Maha Kuasa telah memperhatikannya. Jalur kultivasi memiliki 3 cabang utama: pemurnian tubuh Vingot, pemurnian Qi, dan budidaya kekuatan jantung. Jining adalah seorang penyuling ganda yang melatih baik sebagai Vingot dan sebagai Qi Refiner. Namun, sebenarnya mungkin untuk menjadi penyuling 3 yang terlatih dalam kekuatan jantung juga. Bertulu adalah salah satu kultivator seperti itu, dan orang-orang seperti dia adalah lawan paling menakutkan yang bisa dihadapi seseorang. Jika Bertulu dapat menggunakan kekuatan hatinya untuk sedikit mempengaruhi lawannya, dia akan dapat dengan mudah mendominasi orang itu melalui keterampilan pertarungan jarak dekat yang menakutkan. Faktanya, ada banyak yang bisa dikalahkan Bertulu tanpa harus mengangkat satu jari pun. Oh, hanya satu pertempuran yang tersisa. Sebuah suara terdengar. Seorang tetua berjanggut putih mengenakan jubah bersalju yang memiliki 6 tanduk melengkung di kepalanya tiba-tiba muncul entah dari mana. 10 lebih kekuatan kuno yang berkumpul di sini semuanya terkejut. Mereka buru-buru membungkuk hormat. Hegemoni. Hegemon yang Maha Kuasa, sosok paling mulia di seluruh kerajaan Bright Sore. Karena dia, kerajaan Bright Sore muncul. Karena dia, ada kerajaan Bright Sore dan 12 istana Bright Sore. Karena dia, kerajaan memenuhi syarat untuk berdiri di samping aliansi Dao dan kerajaan Aeonian sebagai salah satu kekuatan tertinggi dari wilayah tak berujung. Di depannya, bahkan kekuatan kuno yang paling sulit diatur pun harus menundukkan kepala. Bagaimana kabar anak-anak pendatang baru? Pria tua bertanduk 6, berjanggut putih itu perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Ruang waktu mulai membeku dan mengembun di area di sekitarnya. Meskipun dia tidak dengan sengaja memancarkan auranya, sedikit aura yang secara alami keluar dari dirinya sudah lebih dari cukup untuk membuat semua anggota klan kekaisaran atau istana 12 merasa seolah-olah mereka hampir tidak bisa bernapas.
Para pemula, anak bernama Waterwalker itu memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Yang lain agak kurang jika dibandingkan. Seorang pria lapis baja emas yang sangat berotot berbicara. Pria ini agak terlalu berotot. Meskipun dia sudah menyusut dari ukuran aslinya, lengannya masih lebih tebal dari kepalanya. Jelas ada sedikit ketidakcocokan dalam proporsi. Bertulu sendiri mengatakan bahwa hadiah bawaan Waterwalker sebanding dengan hadiah dari kita imperial atau para pembudidaya kuno itu. Hadiah bawaannya memang cukup bagus. Sayangnya, dia tidak benar-benar mengerti apa-apa. Penatua berjanggut putih itu mengangguk perlahan. Adapun para jenius yang baru saja dilawan Bertulu, dia mampu mengalahkan mereka semua dengan mudah. Tak satu pun dari mereka bahkan bisa dibandingkan dengan dia. Pria lapis baja emas berotot itu tertawa. Hegemon, Bertulu benar-benar sangat berbakat dalam Dao of Light. Biarkan dia memasuki istana cahaya kita. Saya dapat berjanji bahwa saya akan menerima dia sebagai murid pribadi saya dan memberinya bimbingan pribadi. Pria berotot ini adalah sosok yang sangat terkenal di Endless Territories yang dikenal sebagai Dao Lord Tousan Wafes. Dia adalah salah satu dari dua Palace Lord dari Radiant Palace, sosok yang mampu menyebabkan gelombang luar biasa di dalam Endless Territories. Ada begitu sedikit penggarap Air Force. Tousan Wafes, mengapa kamu harus bertarung denganku untuk memperebutkan satu? Sosok berjubah hitam berbicara dengan suara kuno. Istana Hereford Cemu hampir tidak memiliki Dao Lord di dalamnya. Dao Lord Tousan Wafes berbicara dengan cara yang benar-benar gigih. Meskipun kita sedikit jumlahnya, masing-masing dari kita memiliki kekuatan 10 atau 100 orang, kata sosok ilusif tak berbentuk di bawah jubah hitam itu. Oh, kekuatan 10. Lalu mengapa Anda tidak meminta seseorang di Istana Hereford Anda untuk sedikit berdebat dengan saya? Cahaya mulai berkumpul di mata Dao Lord Tousan Wafes. Sosok berjubah hitam itu langsung terdiam. Dao Lord Tousan Wafes adalah salah satu dari 10 ahli teratas dari semua 12 istana. Jika Palace Lord of the Hereford Palace ada di sekitar, dia mungkin membuat Tousan Wafes kabur demi uangnya, tapi dia keluar berkeliaran di kekacauan primordial yang tak ada habisnya dan belum kembali dalam lebih dari 10 siklus kekacauan. Saat ini, benar-benar tidak ada seorang pun di Istana Hereford yang cocok dengan Dao Lord Tousan Wafes. Ketika saatnya tiba bagi Bertulu untuk membuat pilihannya, kalian berdua dapat melakukan yang terbaik untuk merekrutnya. Penatua berjanggut putih itu tersenyum. Saya tidak akan terlibat. Cukup. Kedua anak ini akan memulai duel mereka. Gemuruh. Serangkaian gambar bergerak muncul di udara di sebelah mereka. Inilah yang terjadi di dalam pulau duel. Jining dan Bertulu baru saja bertemu. Dark North juga tidak buruk. Sayangnya, lawannya adalah Bertulu. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Itu sepenuhnya tergantung pada berapa lama Bertulu ingin bermain-main. Inilah yang dikatakan semua kekuatan besar. Mereka benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Bertulu. Harus dipahami bahwa Kepulauan Astral telah membantu melatih banyak kelompok jenius selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sudah dalam jangka waktu yang sangat lama sejak seseorang telah membuat mereka bersemangat seperti Bertulu. Ini karena Bertulu hanya memiliki tingkat wawasan yang luar biasa tentang Dao. Dapat dikatakan bahwa begitu dia berhasil menjadi Dao Lord dari langkah pertama, dia akan langsung mampu menandingi Dao Lord dari langkah ketiga. Jika dia menghabiskan sedikit waktu untuk berlatih dan menjadi Dao Lord dari langkah kedua, dia akan mampu melawan Dao Lord level Verge. Meskipun orang lain seperti Gorho juga mampu menjadi Dao Lord kapanpun mereka mau, tidak ada seorang pun di 12 istana yang benar-benar peduli padanya, meskipun mereka tahu bahwa dia adalah seorang Ionian. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang Ionian? Bahkan Kaisar Abadi Melobo dari Ionian telah dipukuli dan dikejar-kejar oleh Dao Lord Algot. Tingkat pencerahan Gorho jauh lebih rendah daripada Bertulu. Bertulu benar-benar berada pada titik di mana dia harus segera menembus level Dao Lord. Ekspresi antisipasi ada di mata sesepuh berjanggut putih itu. Semua kekuatan utama menatap gambar di udara, menyaksikan pertempuran akan segera dimulai. Pulau Samudera. Seorang pemuda berjubah putih yang membawa pedang di punggungnya menatap ke kejauhan. Dia melihat seorang pemuda berjubah putih, berambut putih di kejauhan, seorang pemuda yang matanya tampak berisi semua bintang kosmos. Ketika Ning melihat mata itu, dia tidak bisa tidak terpengaruh oleh kekuatan mereka. Menakjubkan. Ning diam-diam terdiam. Dark North, namaku Bertulu. Pemuda berambut putih itu berbicara. Bertulu, saya telah mendengar tentang Anda, dan saya telah menunggu pertempuran ini untuk beberapa waktu, kata Ning. Untuk beberapa alasan, meskipun mereka belum bertarung, Ning sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Semakin kuat dia, semakin baik.
Saya ingin melihat seberapa kuat seorang kultivator tingkat dunia bisa menjadi. Kamu harus menjadi individu terkuat dalam kelompok pendatang baru. Bertulu tersenyum. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Kalau begitu keluarkan senjatamu, kata Ning. Keluarkan senjataku. Bertulu tersenyum. Mari kita lihat apakah kamu cukup kuat dulu. Meskipun ini adalah pertemuan pertama Ning dengan Bertulu, dia telah mendengar sejak lama bahwa Bertulu biasanya menggunakan telapak tangan kosong saat bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Satu-satunya saat dia menggunakan senjatanya adalah dalam pertempurannya melawan Kilostar. Ini adalah evaluasi Kilostar hanya sekali Anda melawannya sendiri, Anda akan benar-benar mengerti betapa kuatnya dia. Dia cukup kuat untuk membuat seseorang putus asa. Hanya dengan menggunakan formasi 1000 tubuh saya dapat membuatnya sehingga dia tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Suara mendesing. Ning berdiri di sana di atas batu gunung. Tubuhnya sejenak kabur saat dia mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan, pedang di masing-masing dari 6 tangannya. Hahaha Bertulu tertawa, lalu mulai melangkah di udara menuju Ning. Saat dia melakukannya, dia memberikan pukulan dari jauh. Ledakan. Pukulannya sepertinya menyerang dengan kekuatan meteor saat kekuatannya menghancurkan langit dan bumi, membanting ke arah Ning dari udara. Wajah Ning sedikit menegang, keinginan untuk melakukan pertempuran semakin kuat di hatinya. Lawannya bertarung dengan tangan kosong, sementara dia sendiri menggunakan 6 pedang eternal. Dia memiliki keuntungan besar dalam pertarungan ini. Aku harus memaksanya untuk mengeluarkan senjatanya. Suara mendesing. Pedang Ning bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah yang benar-benar mendominasi saat menyerang tinju itu. Meskipun tampaknya hanya menggores tinju Bertulu, itu langsung dapat berdampak pada teknik tinjunya. Oh, menarik. Bertulu tertawa sambil terus melangkah maju. Dia memanifestasikan 6 lengan juga, lalu mulai menghujani pukulan dengan tinjunya seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya yang menembaki langit. Telapak tangannya seperti layar besar yang menutupi langit, dan jari-jarinya seperti merobek segala sesuatu di dunia. Meskipun dia masih hanya menggunakan tangan kosong, 6 tangannya masih cukup kuat untuk menekan Ning dengan setiap serangan. Adapun Ning, harga dirinya mencegahnya menggunakan elementum water flame labu. Meskipun Bertulu kuat, dia bertarung dengan tangan kosong. Ning sudah menggunakan 6 senjata abadi melawan tangan kosong Bertulu, bagaimana mungkin Ning bisa mengeluarkan labu juga. Jika dia kalah dalam situasi seperti ini, dia akan benar-benar yakin akan keunggulan yang terakhir. Gemuruh. Bertulu mengitari Ning dengan kecepatan tinggi saat dia menyerang, auranya berkobar dan memenuhi langit dengan setiap serangan. Setiap kali saya menonton pertarungan Bertulu, saya sangat menikmati diri saya sendiri. Benar, saya benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang kultivator tingkat dunia dapat mencapai tingkat wawasan yang begitu tinggi. Kekuatan kuno di jurang yang gelap semuanya menghela nafas saat mereka menyaksikan pertempuran ini berlangsung. Penatua berjanggut putih itu mengangguk perlahan. Ketika Dawnstar berada di level dunia, seni pedangnya sebanding dengan teknik tinju Bertulu. Namun, Dawnstar hanyalah penyuling ganda yang tidak berlatih dengan sepenuh hati. Bintang Fajar, Tuan Istana Dawnstar, dia juga sekuat ini. Tidak heran Palace Lord Dawnstar begitu kuat sekarang. Semua kekuatan kuno mengangguk. Tanpa pertanyaan, Daolord paling kuat dari 12 istana adalah Palace Lord Dawnstar. Dia adalah penguasa istana-istana pedang. Meskipun dia hanya seorang Daolord tingkat Verge, pada satu kesempatan ketika dia marah dia telah membunuh Kaisar Abadi kuno hanya dengan 3 pukulan pedangnya. Reputasinya langsung menyebar ke seluruh wilayah tak berujung. Dia sangat kuat sehingga dia bahkan lebih kuat dari Daolord Algot. Bagi Hegemon untuk membandingkan Bertulu dengan Palace Lord Dawnstar adalah tanda betapa besar harapannya untuk Bertulu. Gemuruh. Meskipun Bertulu berulang kali mengelilingi Ning dan menyerangnya dengan marah, dia tidak dapat melukai Ning sedikitpun. Jika hanya itu yang Anda miliki, Anda bahkan tidak akan bisa mencakar saya, kata Ning dingin. Kamu memang layak membuatku menggunakan senjata. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di masing-masing tangan Bertulu, dan setiap pedang adalah senjata abadi. Area di sekelilingnya dipenuhi dengan kedipan cahaya yang tak ada habisnya, dan Bertulu sendiri seperti dewa cahaya saat dia sekali lagi menyerang Ning dengan 6 pedang yang sudah siap. Pedangnya menyerang dengan ganas, mendominasi. Ning terpaksa bertahan dengan sekuat tenaga. Dentang, 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 seni pedang yang sangat kuat. Tetap saja, semakin kuat dia, semakin baik. Ning hanya tumbuh lebih bersemangat. Sayap petir tiba-tiba muncul di punggungnya, memperkuat teknik gerak kakinya. Setiap kepakan sayap dan setiap langkah Ning seperti sikap dari seni pedang. Gerakan dan serangannya semua bergabung menjadi satu kesatuan yang sempurna.
Ning menyerang dengan 6 Violet Jewels secara bersamaan, mengubahnya menjadi 6 garis cahaya berdarah yang membelah langit. Setiap kali, dia mampu bertahan melawan pedang bertulu. Dia benar-benar mampu bertahan melawanku. Bertulu agak terkejut. Dia berseru, apa nama seni pedangmu? Selama 1000 tahun saya di sini di Kepulauan Astral, saya menggabungkan sikap hati unicorn dengan sikap astral saya dan menciptakan teknik pertahanan, jawab Ning. Aku menamakannya domain unicorn. Domain unicorn. Bertulu sedikit terkejut. Domain unicorn mewakili wawasan Ning yang paling mendalam tentang dao pedang. Hati unicorn mewakili tingkat pemahaman tertentu tentang pedang yang difokuskan pada pertahanan. Sama seperti jurus Hersword mewakili hati yang memiliki kendali penuh atas pedang dan dunia di sekitarnya, atau jurus Great Firmanen mewakili kekuatan seluruh dunia, jurus ini mewakili jenis domain yang bahkan lebih mendalam daripada hati unicorn. Ning telah menggunakan esensi hati unicorn dan menggabungkannya dengan jurus astral yang bahkan lebih kuat untuk membuat domain ini, domain unicornnya. Dia mampu bertahan melawan serangan apapun yang memasuki domain ini. Setiap kali, pertahanannya mampu menangkis dan kemudian menyerang balik musuh. Sikap astral hanyalah alat yang menggunakannya dengan Violet Jewel menghasilkan keuntungan yang luar biasa dalam kekuatan. Baginya untuk memasukkannya ke dalam domain unicornnya dan menggunakannya untuk bertahan atau menangkis hanya membuat kekuatan domain menjadi lebih besar dan lebih efektif. Dengan mengandalkan teknik ini, Ning akhirnya bisa mengalahkan nelayan di lukisan Mirror Snow ketiga. Namun, seni pedang Ning telah mencapai hambatan yang sebenarnya, itulah sebabnya dia memutuskan untuk meninggalkan Pulau Astral. Ini adalah seni pedang paling kuat yang saya miliki saat ini, kata Ning. Bertulu, saya sudah mengaktifkan domain unicorn saya. Jika Anda dapat mengalahkan domain saya ini, saya akan mengakui kekalahan. Haha bagus. Selain Kilostar, Anda adalah satu-satunya orang di seluruh Kepulauan Astral yang mampu memaksa saya untuk menggunakan senjata saya yang sebenarnya. Tiba-tiba, keenam pedang itu menghilang dari tangan Bertulu. Beberapa saat kemudian, 2 palu perang berat muncul. Satu Warhammer berwarna hitam sementara yang lain berwarna putih, dan keduanya adalah senjata eternal. Menilai dari teknik tinju yang kamu gunakan sebelumnya, aku benar-benar menduga bahwa kamu berspesialisasi dalam sesuatu selain seni pedang. Sepertinya tebakanku benar. Anda benar-benar berspesialisasi dalam seni palu, menggunakan tangan Anda sebagai palu, bukan? Datang, mari kita lihat apakah kamu bisa menghancurkan domain unicornku. Ning memiliki keyakinan mutlak dalam domain unicornnya. Ini adalah teknik yang sempurna bagi seorang kultivator yang lebih lemah untuk bertahan melawan musuh yang lebih kuat. Itu adalah seni pedang pertahanan yang menghindari menghadapi serangan musuh yang lebih kuat secara langsung. Kekuatan kuno menyaksikan gambar pertempuran dari posisi mereka di jurang yang gelap. Dia memasukkan seni pedang menyerang ke dalam domain pertahanan, tapi berhasil menjaga esensi dari domainnya tetap utuh. Seorang pria botak sebagian tertawa. Meskipun Dark North bukan tandingan Bertulu, dia masih tergolong talenta yang langka. Begitu dia memasuki istana pedang kita akan memberinya latihan yang bagus. Mungkin keajaiban akan terjadi dan dia akan bisa menyamai Bertulu di masa depan. Apakah anak ini bahkan sudah memilih istana pedangmu? Bahkan jika dia melakukannya, haruskah dia begitu tak tahu malu memujinya? Seni pedangnya tidak buruk dan telah mencapai ketinggian yang luar biasa dalam hal pertahanan, tetapi baginya untuk menjadi lawan Bertulu di masa depan. Haha, menurutmu berapa banyak Bertulus yang akan dihasilkan oleh kerajaan Bright Sore kita? Dao Lord Woodflower, pujianmu terlalu berlebihan. Yah, Woodflower milik istana pedang. Tidak mengherankan baginya untuk memuji orang lain yang akan berada di istananya. Aku harus mengakui bahwa kemampuan bertahan Dark North cukup bagus. Semua kekuatan kuno memberikan pendapat mereka sendiri saat mereka menyaksikan Ning dan Bertulu terus bertarung dengan sengit satu sama lain. Gemuruh, seolah-olah dunia itu sendiri pecah. Ruang telah hancur dan terdistorsi, dan masing-masing dari 2 Warhammers itu membawa kekuatan yang cukup untuk menyebabkan seluruh dunia ini bergetar. Ning harus menggunakan 3 atau 4 pedang untuk memblokir setiap serangan baginya untuk menggunakan hanya 1 pedang tidak lagi cukup. Meskipun dia ahli dalam menggunakan Warhammer berat, aku membayangkan dia hanya memiliki 2 dari Eternal Warhammer ini. Ning mampu bertahan dengan beberapa kesulitan. Sebenarnya, itu dengan sedikit kesulitan. Bertulu paling ahli dalam seni palu, dan dia mengirim serangannya ke depan dalam tampilan kekuatan yang terbuka, lugas, dan menakjubkan. Ning benar-benar hancur dalam pertarungan ini, dan dia hanya bisa bertahan karena domain unicornnya yang baru dikembangkan memungkinkannya untuk mengeksekusi setiap serangan dengan sempurna dan menghindari menghadapi kekuatan setiap palu secara langsung.
Seni palunya sangat dalam sehingga saya bahkan tidak bisa memahaminya. Meskipun kaisar berjubah emas di lukisan Mirror Snow juga memiliki gaya bertarung yang terbuka dan lugas, jelas ada perbedaan besar di antara mereka berdua. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jika kaisar berjubah emas digambarkan sebagai seorang anak yang baru belajar berjalan, maka Bertulu adalah seorang pendekar gagah berani yang mondar-mandir dengan ganasnya seekor harimau. Untungnya, Ning telah memasukkan jurus astralnya ke dalam domain unicorn ini. Jika tidak, jika dia hanya mengandalkan sikap hati unicorn, dia tidak akan mampu menahan serangan ini sama sekali. Kamu sebenarnya masih bisa bertahan. Bertulu sedikit terkejut juga. Dia kemudian memanggil, hati-hati, Dark North. Wajah Ning menegang sedikit. Gemuruh. Dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Sebelumnya, dia pernah berada di pulau samudera yang dikelilingi lautan tak berujung. Meskipun pulau itu mulai runtuh karena efek pertarungan mereka, perairan laut yang tak berujung tidak berubah. Namun, Ning sekarang menyadari keheranannya bahwa dunia di sekitarnya telah benar-benar berubah. Itu telah menjadi dunia dataran bergulung dan pegunungan yang menjulang tinggi, dan di puncak salah satu gunung ada kuil suci yang bersinar dengan cahaya yang menakjubkan, memungkinkan dataran besar untuk berjemur dalam pancarannya. Adapun Ning dan Bertulu, mereka bertarung di dalam dataran. Ning, Nak, Yuchi Snow dan Ji Yichuan keduanya muncul. Mereka menatap Ning, mata penuh dengan sukacita. Adik magang junior, Yu Wei juga muncul. Gelombang kekuatan tak terlihat telah diterapkan pada jiwa sejati Ning, menarik keinginan terdalamnya dan kenangan paling suci dari lubuk hatinya. Hati Ning selamanya dipenuhi dengan kerinduannya pada ayahnya, ibunya, dan pada Yu Wei. Mereka adalah orang-orang terpenting dalam hidupnya, dan dia sangat ingin suatu hari menyelamatkan Yu Wei dan mengizinkan keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang untuk bersatu kembali. Merusak. Ning terus berjuang mati-matian melawan Bertulu, tidak membiarkan semua ini mempengaruhinya sedikitpun. Dia mengeluarkan raungan marah, menyebabkan Yuchi Snow, Ji Yichuan, dan Yu Wei semuanya menghilang. Dia sebenarnya tidak terpengaruh olehnya. Bertulu sedikit terkejut. Ilusi kekuatan jantung yang sangat kuat. Wajah Ning berubah sedikit pucat saat ia menyadari bahwa ia masih dikelilingi oleh dataran bergulir dan pegunungan yang menjulang tinggi. Sejak Anwar of the Three Realms, hati Dao Ning terus meningkat dan tumbuh lebih kuat. Saat dia menguasai jurus Herswat, kekuatan jantungnya sendiri telah mencapai ambang kekuatan jantung tahap kelima. Masalahnya adalah dia masih tinggal selangkah lagi untuk membuat terobosan itu. Meskipun detak jantungnya cukup kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ilusi kekuatan jantung Bertulu. Namun, aspek terkuat Ning adalah jiwa sejatinya. Jiwa sejatinya bermandikan kekuatan energi kabut bunga biru, menyebabkannya sebanding dengan Daolord dari langkah pertama. Siapapun yang ingin berhasil membingungkan Ning harus membanjiri jiwa sejatinya dengan teknik kekuatan jantung atau seni rahasia lainnya. Ambil Kaisar Abadi misalnya. Kaisar Abadi mungkin menjadi gila atau mengamuk dalam beberapa kasus, tetapi untuk mengguncang jiwa sejati mereka akan sangat sulit. True Soul Ning sangat kuat, dan dia memiliki hair force yang cukup kuat juga. Inilah mengapa dia mampu menahan ilusi tadi. Maju. Saat Bertulu terus bertarung melawan Ning, dia tiba-tiba berteriak keras. Ledakan. Dataran di sekitar mereka tiba-tiba terbelah. Banyak rantai panjang mulai terbang keluar dari dalam celah-celah dan berputar ke arah Ning. Lebih banyak ilusi. Merusak. Ning menghendaki jiwa sejatinya yang kuat dan keinginan yang kuat untuk menyebabkan semua hal ini menghilang. Haha. Ilusi. Anda meremehkan kami penggarap Hair Force. Apa yang ilusi itu nyata, apa yang nyata itu ilusi. Bertulu menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu lihat semuanya nyata. Ning tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Astaga. Sebuah labu hitam merah tiba-tiba muncul di sebelahnya, lalu melepaskan 2 garis petir yang melesat seperti naga. Satu kilatan petir menyebabkan awan badai gelap berkumpul saat ditembakkan, dengan yang lain menyebabkan awan api merah muncul di sekitarnya. Keduanya menyapu lingkungan, membakar dan menghancurkan rantai yang berusaha mengikat Ning. Sayangnya, rantai direformasi setelah dipecah dan terus menyerang Ning dalam aliran tanpa akhir. 2 garis petir Dao menghancurkan segala sesuatu di daerah sekitarnya, dan Ning seperti dewa petir sendiri. Bahkan Bertulu, yang telah bertarung dengan Ning dalam pertempuran jarak dekat, terkena sambaran petir. Kemahahadiran. Bertulu mengucapkan kata ini dengan tenang. Suara mendesing. Seketika, cahaya keemasan mulai memancar dari setiap bagian dataran. Aliran cahaya keemasan yang tak berujung mengelilingi Ning, menyempitkannya dan memperlambatnya. 2 garis Dao dengan ringan menghantam cahaya,
Tapi itu ada di mana-mana dan tak terhindarkan. Menyerang. Ning mengambil kendali langsung atas dua garis petir Dao, mengirim mereka menyapu segala sesuatu di sekitarnya dalam jaring. Ledakan, ledakan, ledakan. Para palu perang melanjutkan tarian mereka, menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Pedang Ning terus-menerus membentuk domain unicorn, memungkinkan dia untuk bertahan dengan beberapa kesulitan. Untungnya, Ning memiliki energi kabut Azure Flower yang mendukungnya, memberinya kekuatan untuk menahan musuhnya. Mari kita berhenti di sini. Bertulu tiba-tiba mundur. Dataran yang bergulung-gulung dan gunung-gunung yang menjulang tinggi di sekitar mereka semua lenyap, begitu pula kuil di puncak gunung. Daerah sekitarnya kembali normal, penampilan nyata. Pulau itu telah lama menjadi puing-puing. Keduanya berdiri di tengah udara, dikelilingi oleh ombak laut yang tak berujung. Berhenti. Ning sedikit terkejut. Meskipun dia telah mengeluarkan elementum water flame labunya, dia masih merasa sangat sulit untuk bertahan. Dia bisa merasakan bahwa kekalahan bisa datang kapan saja, tetapi dia terus melakukan yang terbaik untuk menunda yang tak terhindarkan selama dia bisa. Saya mengaku kalah, tiba-tiba Bertulu berkata dengan suara nyaring. Kau mengakui apa? Ning tertegun. Seni palu musuhnya luar biasa, sangat dalam. Selain itu, Ning bisa merasakan bahwa Bertulu tidak benar-benar habis-habisan dalam pertarungan, dia baru saja bertarung dalam masalah yang cukup santai dan santai. Meskipun begitu, Ning bisa merasakan bahwa dia akan segera kalah, jika tidak ada alasan lain selain fakta bahwa dia terus-menerus bertahan dan tidak dapat meluncurkan serangannya sendiri. Saya berjanji kepada Kilostar bahwa saya akan mentransfer warisan kekuatan hati ini kepadanya. Bertulu tiba-tiba mengeluarkan sehelai bulu putih. Duel ini adalah duel terakhir saya. Setelah ini, saya akan meninggalkan Kepulauan Astral. Sebelum pergi, saya ingin menyerahkan warisan kekuatan hati ini kepada Anda. Setelah Anda mempelajarinya, tantang Kilostar dan transfer padanya. Saat dia berbicara, dia mengirim gumpalan putih terbang menuju Ning. Oh, Ning menerima membanggakan kosong. Gumpalan putih ini adalah warisan kekuatan jantung yang menduduki peringkat nomor 1 di antara 99 warisan. Itu sudah di tangan Bertulu selama ini. Tapi kamu jelas lebih kuat dariku, Ning menatap Bertulu. Tidak perlu bagiku untuk begitu keras kepala tentang duel belaka di Kepulauan Astral. Bertulu tertawa dengan tenang. Tapi kamu adalah makhluk hidup yang spesial. Kamu bahkan belum mengungkapkan wujud aslimu. Ning tidak bisa membantu tetapi membantah. Dia telah bertarung melawan beberapa bentuk kehidupan khusus dalam beberapa tahun terakhir. Dia tahu bahwa makhluk hidup khusus ini semuanya menggunakan teknik perubahan bentuk untuk mengambil bentuk humanoid. Penggarap umumnya humanoids, dan mereka adalah makhluk hidup paling banyak di semua wilayah tak berujung. Namun, makhluk hidup khusus yang berwujud manusia seringkali hanya mampu melepaskan 10 hingga 20% dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Begitu mereka mengungkapkan bentuk asli mereka, mereka akan menjadi jauh lebih kuat. Jika mereka juga memiliki kemampuan bawaan yang kuat, mereka akan menjadi lebih kuat lagi setelah mereka mengambil bentuk aslinya. Bentukku yang sebenarnya, Bertulu tertawa sambil melirik Ning. Aku tidak pernah menunjukkan wujud asliku di Kepulauan Astral. Keluar, seru Bertulu. Seketika, ruang waktu berputar di sekelilingnya dan menyebabkan dia menghilang. Ning hanya berdiri di sana dengan kosong, bulu-bulu putih di tangannya. Dia telah menang, kan? Lalu kenapa dia merasa sangat kesal? Dia bahkan belum sempat melihat wujud asli Bertulu. Bagian bawah jurang yang gelap. Kekuatan kuno masih mengawasi. Saya pernah melihat wujud asli Bertulu. Pertama kali saya melihatnya, saya salah mengidentifikasi dia sebagai seorang kultivator kuno. Daolor Tousan Wafes tertawa terbahak-bahak. Anak ini tidak pernah menggunakan tubuh aslinya dalam duelnya di Kepulauan Astral. Setiap kali, dia hanya menggunakan wujud manusianya. Mengingat tingkat wawasannya, jika dia menggunakan wujud aslinya, dia mungkin bisa membunuh Daolord dari langkah pertama sekarang. Dia harus berada pada tingkat kekuatan maksimum absolut, teoretis atau sebaliknya, untuk kultivator tingkat dunia manapun. Para pembudidaya kuno serta Kekaisaran Bright Sore mewakili puncak tertinggi kekuatan rasial. Mereka sangat jarang jumlahnya, tetapi mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama sekali tidak wajar. Waterwalker adalah makhluk hidup khusus yang sebanding dengan pembudidaya kuno yang berkuasa, sementara Bertulu memiliki bakat bawaan yang sama kuatnya. Jika dia benar-benar mengungkapkan tubuh aslinya, dia akan langsung menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Baik, Bertulu telah memutuskan untuk meninggalkan Kepulauan Astral. Penatua berjanggut putih itu tertawa riang.
Terserah kalian berdua untuk meyakinkannya untuk bergabung dengan Istana Cahaya atau Istana Air Force. Tertawa, lelaki tua berjanggut putih itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Waktu untuk pergi. Buru-buru. Daolord Tousan Wafes, Istana Air Force benar-benar membutuhkan lebih banyak Daolord. Kami tidak punya cukup. Banyak Daolord dengan cepat terbang keluar dari jurang yang gelap dan menuju pulau astral di langit. Bagaimana ini mungkin? Kilostar menatap keheranan dari dalam pulau astralnya sendiri. Pulau astral tertinggi, pulau di dalam lapisan ke-6, sebenarnya sedang turun. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa? Bagaimana Bertulu bisa kalah? Dark North mengalahkan Bertulu. Apakah ini semacam lelucon? Semua jenius yang dikalahkan lainnya, baik mereka pembudidaya, Ionian, atau makhluk hidup khusus, semuanya dalam keadaan tidak percaya. Mereka semua tahu betapa kuatnya Bertulu, itulah sebabnya mereka sepenuhnya menolak untuk percaya bahwa dia bisa dikalahkan. Ratusan ribu pembudidaya menyaksikan Pulau Bertulu turun dari lapisan ke-6 yang ditinggikan. Mereka semua sama-sama tercengang. Saat ini ada 2 pulau yang mengapung di lapisan ke-5. Jining duduk di dalam pulaunya sendiri, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sengaja kalah. Apakah dia pikir aku akan sangat bahagia setelah aku menang? Aku bahkan tidak bisa melihat wujud aslinya. Ning tidak merasakan kegembiraan apapun atas kemenangan ini, karena dia tahu lawannya telah melakukan pertarungan. Tetap saja, aku tidak berharap mendapatkan salinan dari warisan kekuatan jantung sebelum pergi. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan gumpalan putih itu muncul. Gumpalan putih itu sangat indah. Bulu tunggal ini sebenarnya terbentuk dari 3.600 helai sutra. Ning mengirim inderanya ke dalamnya, menemukan warisan yang bersembunyi di dalamnya. Meskipun saya tidak berharap untuk mendapatkannya, bisa mempelajarinya adalah keberuntungan yang layak. Ning segera bersumpah demi dia, membiarkan banjir besar informasi rumit membanjiri pikirannya. Meskipun Ning memiliki beberapa bakat untuk air, petir, dan kekuatan jantung, dia tidak benar-benar berencana menghabiskan terlalu banyak usaha pada mereka. Ada batasan berapa banyak energi yang dia miliki, dan dia telah memilih untuk menuangkan semuanya ke dalam Dao of the Sword-nya. Keuntungannya di bidang ini jauh lebih besar daripada di bidang lain, dan dia secara alami ingin lebih fokus padanya. Adapun Tao lainnya, begitu dia memiliki lebih banyak waktu luang atau begitu dia mencapai kemacetan yang tidak dapat ditembus di Dao Pedang, dia perlahan-lahan akan meluangkan waktu untuk mempercepat Tao lainnya. Daolord Algot adalah contoh yang baik. Hanya setelah menjadi Daolord tingkat Verge dia memilih untuk mulai mempelajari Dao Pedang. Pada saat itu, tingkat pemahamannya secara keseluruhan tentang Dao begitu besar sehingga dia dapat berlatih dengan cukup cepat dalam Tao sekunder atau tersiernya. Begitu Jining menjadi Daolord level Verge, dia mungkin akan bisa mencapai level Daolord awal dalam air hanya dalam 1 hari. Setelah itu, pelatihannya juga akan berlangsung cukup cepat. Sangat mungkin dia bisa maju ke Verge di dalam air juga. Tapi tentu saja, jika afinitas bawaannya untuk Dao rendah, pelatihan di dalamnya akan sangat lambat. Daolord Algot telah menghabiskan banyak usaha untuk meningkatkan keahliannya dalam Dao of the Sword ke level awal Daolord, itulah sebabnya dia sendiri telah menyatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki bakat untuk Dao of the Sword. Saya mungkin harus menghabiskan 100 kali lebih banyak upaya dalam pelatihan Dao of Water untuk membuatnya sebanding dengan Dao of the Sword saya, dan itu bahkan tidak akan banyak membantu saya. Jika saya memasukkan semua pekerjaan itu ke dalam pedang, saya akan meningkat jauh lebih banyak. Ning memahami ini dengan cukup baik. Jangka waktu yang lama berlalu. Akhirnya, Ning selesai menghafal warisan Air Force. Itu benar-benar warisan utama dari 90 warisan Kepulauan Astral, dan itu berisi sejumlah besar informasi. Jadi, inilah yang dimaksud dengan penggarap Air Force sejati. Ning tercengang. Dia akhirnya mengerti. Air Force dapat dibagi menjadi 6 tahap. 5 tahap pertama pada dasarnya adalah tahap yang dijelaskan Hui. Tahap pertama adalah tingkat dasar. Sangat sulit untuk mencapai level pertama jika Anda tidak berhasil di dalamnya, Anda tidak akan memiliki harapan untuk maju sebagai penggarap Air Force. Tahap kedua, hati es. Tahap ketiga, penguasa. Tahap keempat, debu fana. Ning telah mencapai tingkat debu fana sejak lama selama Crimson Bright Realm War. Meskipun Enwar dan berbagai pertempurannya memiliki dampak yang sangat besar pada Ning, dan dia telah mencapai ambang tahap kelima setelah melihat begitu banyak kekuatan utama dari 3 alam mati. Sayangnya, dia masih dengan keras kepala berpegang pada hal-hal tertentu dan tidak dapat benar-benar melepaskannya. Tahap kelima, kebenaran. Ini adalah tingkat kekuatan jantung yang sangat tinggi bagi sebagian besar pembudidaya.
Untuk mencapai level ini sangat sulit. Kekuatan tidak memiliki banyak hubungannya dengan itu. Meskipun banyak pembudidaya yang kuat telah memperoleh kekuatan mereka melalui penempaan mental dan stres yang luar biasa, sehingga mereka memiliki hati yang kuat, ada banyak bentuk kehidupan khusus seperti Water Walker yang dilahirkan dengan kekuatan luar biasa tetapi memiliki hati yang sangat lemah. Water Walker bahkan belum mencapai tahap dasar kekuatan jantung. Tahap ke-6, dunia. Ini adalah tingkat kekuatan jantung tertinggi. Setelah kekuatan hati Anda mencapai tahap kebenaran, Anda akan dapat melihat kebenaran dari semua hal. Kekuatan hati Anda akan berubah, membiarkan semua pikiran dan keinginan Anda menyatu menjadi lautan kesadaran. Anda kemudian akan dapat membangun dunia hati Anda sendiri, gumam Ning lembut pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia mengerti. Sebelum mencapai tahap ke-6, tenaga jantung hanya bisa digunakan dengan cara yang cukup kasar. Di wilayah tak berujung, Pak Tua Yuan akan dianggap sebagai penggarap kekuatan jantung oleh Dewa Penatua dan Dewa Leluhur, tetapi secara teknis dia bukan penggarap kekuatan jantung sejati. Dia hanya seseorang yang memahami seni rahasia kekuatan jantung tertentu, tetapi seni itu cukup untuk beberapa Dewa Penatua dan Dewa Leluhur untuk menyebutnya sebagai penggarap kekuatan jantung. Sebenarnya penggarap Air Force tingkat dunia sangat langka. Tidak ada cara bagi seseorang seperti Pak Tua Yuan untuk mengandalkan kekuatan hati untuk mencapai tingkat dunia. Begitu kekuatan jantung Anda mencapai tahap ke-6, semua kekuatan jantung Anda akan menyatu dalam lautan kesadaran itu. Jika kekuatan jantung Anda cukup kuat, itu bisa memengaruhi realitas itu sendiri, membentuk singularitas di mana yang nyata dan yang salah akan bertabrakan. Sebutir pasir bisa menjadi seluruh dunia nyata. Ki Refiner mengolah Ki Immortal dan pohon Dao di tubuh mereka akan terus tumbuh lebih tinggi. Pemurni tubuh Vingot mengolah kekuatan ilahi dan tubuh ilahi mereka akan terus tumbuh lebih kuat. Penggarap Air Force mengolah dunia mereka. Mereka perlu membangun dunia hati mereka, dengan wawasan mereka tentang Dao menyempurnakan dunia-dunia itu dan menjadikannya semakin nyata. Ning bergumam pelan, penggarap Air Force benar-benar unik. Ini adalah 3 jalur kultivasi yang sama sekali berbeda. Sebagai perbandingan, penggarap Air Force tidak perlu mendapatkan wawasan yang sangat mendalam tentang Dao. Yang perlu mereka lakukan adalah perlahan-lahan membangun dunia hati mereka, membiarkan dunia hati mereka menjadi semakin seperti dunia nyata. Hanya ketika dunia jantung mereka menjadi cukup stabil, mereka dapat diperluas, tetapi mungkin saja dunia hati menjadi lebih besar dari ukuran seluruh wilayah. Bahkan, mereka bisa menjadi lebih dari 100 wilayah. Semakin besar sebuah Heartward, semakin kuat seorang Air Force Cultivator. Ini karena semua energi dunia di dalam dunia jantung ini akan tersedia untuk diperintahkan oleh penggarap Air Force. Jika Heartward adalah ukuran suatu wilayah, maka proyeksi Heartward saja akan mampu menghancurkan Daolord tingkat Verge sampai mati, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang seseorang seperti Ning. Saat aku bertarung melawan Bertulu, dia menyebabkan area di sekitar kami berubah menjadi dunia dataran berumput dan pegunungan tinggi. Saya pikir itu semua hanya ilusi tapi sebenarnya itu adalah proyeksi hatinya. Ning akhirnya mengerti. Manifestasi proyeksi jantung dunia adalah simbol dari semua kekuatan dari seluruh dunia yang dibawa untuk menanggung. Bahkan Ning merasa terkekang dan tertahan oleh kekuatannya. Jika itu adalah dewa dunia kelas master biasa, orang itu mungkin akan langsung dihancurkan sampai mati. Bahkan Ning terpaksa menggunakan elementum Water Flame Labu untuk bertahan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Baik Vingots dan Ki Refiners harus mengejar ketinggian yang semakin tinggi di Dao. Tetapi penggarap Air Force fokus pada stabilitas yang lebih besar di dunia hati mereka. Hanya dengan stabilitas besar mereka dapat memperluas ukuran dunia hati mereka. Akibatnya, Tao yang terlalu berorientasi pada arah tertentu sebenarnya tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam dunia hati. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia hati adalah Tao yang sangat stabil dan seimbang. Untuk membuat yang palsu menjadi nyata, untuk membuat yang asli menjadi palsu. Tujuan dari penggarap Air Force adalah untuk membuat dunia hati mereka menjadi dunia nyata, untuk membuat apa yang ilusi menjadi sesuatu yang nyata. Begitu mereka mencapai level itu hanya dengan sebuah pikiran, seorang penggarap Air Force dapat menghasilkan 100 senjata abadi di dalam hatinya, dan semua senjata abadi itu akan menjadi nyata. Dia akan bisa menarik mereka keluar dan menggunakannya dalam pertempuran. Hanya dengan pikiran, dia akan mampu menghasilkan pil yang kuat. Golem Ning ketakutan hanya dengan memikirkannya. Namun, menurut warisan Air Force ini hanya terjadi pada puncak kekuasaan mutlak. Selain itu tidak berisi petunjuk tentang bagaimana untuk benar-benar mencapai level ini. Aku bahkan belum mencapai tahap kelima kekuatan jantung. Ning menggelengkan kepalanya, menyingkirkan gumpalan putih itu.
Dia harus mencapai tahap ke-6 kekuatan jantung sebelum dia bahkan memiliki dunia jantungnya sendiri. Hanya dengan begitu dia dapat menggunakan panduan warisan ini, yang akan mengajarinya cara dengan cepat dan stabil memperluas dunia hatinya sendiri. Tidak heran ada begitu sedikit penggarap Air Force. Untuk mencapai tahap ke-6 kekuatan jantung sangat sulit. Ning menggelengkan kepalanya. Bahkan Haoyi sendiri kemungkinan besar gagal mencapai tahap ke-6 kekuatan jantung. Satu-satunya orang yang diketahui Ning yang telah mencapai tahap ke-6 kekuatan jantung adalah Bertulu. Suatu hari kemudian, Ning menantang Kilostar. Ambil. Ning menyerahkan bulu-bulu putih ke Kilostar. Bertulu memintaku untuk mentransfer ini padamu. Aku tahu itu. Saya tahu dia pasti telah melakukan pertarungan. Kilostar menatap Ning. Oh, benar. Senjata apa yang dia gunakan? Palu, kata Ning. Kamu benar-benar memaksanya menggunakan palu. Oh. Apakah kamu melihat wujud aslinya? Kilostar cukup penasaran. Meskipun dia berhubungan baik dengan Bertulu, dia tidak pernah bisa membuat Bertulu menunjukkan wujud aslinya. Tidak, Ning menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah saya memberi Anda warisan ini, bisnis saya di sini selesai. Kilostar, jika kau ingin bertemu denganku, kau bisa pergi ke Istana Pedang. Anda meninggalkan. Begitu cepat. Kilostar cukup terkejut. Ya, Ning mengangguk. Baik. Aku akan segera pergi juga. Anda akan berada di Istana Pedang sementara saya akan berada di Istana Pedang. Kilostar mengangguk. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan menjadi yang pertama menjadi Samsara Daolord. Baik, mari kita lihat siapa yang membuatnya lebih dulu. Setelah Ning mengucapkan selamat tinggal pada Kilostar, dia menghancurkan jimat yang diberikan oleh Daolord of the Sword Palace kepadanya. Satu-satunya anggota 12 istana yang datang mengunjungi Ning berasal dari Istana Pedang atau Istana Guntur. Jining berdiri di dalam pulau astralnya sendiri, menatap kekosongan di sekitar pulaunya. Pulau yang mewakili Bertulu sudah turun ke jurang yang gelap, karena Bertulu sudah pergi. Suara mendesing. Garis cahaya tiba-tiba terbang ke arahnya dari jauh. Ning segera berbalik untuk melihat. Orang yang terbang di atasnya adalah Daolord alien berarmor biru. Pria ini cukup jelek, dan kulitnya kasar, warna merah tua. Meskipun dia terlihat agak menakutkan, Ning tahu bahwa pria ini, Daolord Gryffes, sebenarnya adalah pria yang sangat baik yang mudah bergaul. Saudara Dark North, Daolord Gryffes yang berarmor biru dan tampak berotot mendarat di pulau itu, lalu tertawa. Kamu berencana untuk pergi begitu cepat? Iya, Ning mengangguk. Seni pedangku telah mencapai kemacetan. Mungkin akan cukup lama sebelum saya dapat meningkatkan lebih jauh. Selain itu, saya mengerti lebih dari setengah ahli yang lebih kuat berencana untuk pergi juga. Bertulu telah pergi, Kilostar pergi, dan banyak dari para pengatur waktu lama juga pergi. Kamu mungkin juga. Istana Pedang adalah tempat yang jauh lebih baik daripada tempat ini. Daolord Gryffes tertawa. Bahkan di wilayah tak berujung, Istana Pedang kita dianggap sebagai tanah suci bagi mereka yang berlatih Dao Pedang. Ning mengangguk setuju. Kerajaan Bright Sore adalah anisasi dengan tingkat kekuatan umum yang sama dengan aliansi Dao dan Kerajaan Ionian. Hampir semua pembudidaya elitnya di Dao of the Sword berkumpul di dalam Palace of the Sword. Orang bisa membayangkan betapa akumulasi kekayaan, bakat, dan warisan yang telah terkumpul selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Oh, benar, Senior Gryffes, silakan duduk dulu. Ning buru-buru menghasilkan beberapa anggur immortal, secara pribadi mengisi cangkir Daolord Gryffes. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Pulau Astral Bertulu telah tenggelam ke dalam jurang yang gelap itu. Itu berarti dia seharusnya sudah pergi. Senior, apakah Anda tahu istana mana yang dia pilih? Bukan hanya kamu yang ingin tahu tentang ini. Banyak Daolord juga memperhatikannya. Daolord Gryffes duduk, lalu mengambil secangkir anggur dan menyesapnya. Pada akhirnya, dia memilih Palace of Radiance. Istana bersinar. Ning terkejut. Dia berencana untuk berjalan di Dao of Light. Penggarap Air Force sangat kuat. Daolord Featherdress, yang telah meninggalkan warisan kekuatan jantung, secara terbuka diakui sebagai Daolord paling kuat di wilayah tak berujung selama eranya. Setelah mendapatkan warisan ini, Ning mulai memahami bahwa sekali sebuah Heartward mencapai proporsi yang benar-benar besar, proyeksi Heartward sederhana akan cukup untuk menghancurkan lawan sampai mati. Bahkan jika itu tidak membunuh lawan secara langsung, itu masih bisa menekan dan membatasi mereka, menyebabkan mereka dibatasi hanya 20% dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan penggarap Air Force memiliki lebih banyak trik di lengan baju mereka daripada hanya itu. Memilih Dao of Light adalah jalan yang paling stabil dan tepat. Daolord Gryffes menghela nafas. Semua orang tahu betapa kuat dan sulitnya penggarap Air Force,
tetapi pelatihan di Air Force terlalu sulit. Ada sangat sedikit penggarap Air Force tingkat dunia. Adapun Dao Lord yang merupakan penggarap Air Force, sangat sedikit dari mereka yang ada di wilayah tak berujung. Istana Air Force adalah salah satu dari 12 istana, tetapi memiliki total kurang dari 10 Dao Lord. Dao Lord Gryffes menggelengkan kepalanya. Dao of Light sebenarnya adalah Dao yang cukup normal dibandingkan. Bertulu dapat fokus pada Dao of Light sambil menghabiskan waktu dengan kekuatan hati juga. Sekarang aku memikirkannya, Ning berkata dengan lembut, ketika aku bertarung melawannya, dia hanya menggunakan proyeksi hatinya untuk menekanku, lalu melibatkanku dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak benar-benar menggunakan banyak teknik kekuatan jantung. Sepertinya dia sudah lama memutuskan bahwa dia akan menggunakan Air Force sebagai skill pendukung. Fokus utamanya adalah bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Pilihan yang sangat solid. Dao Lord Gryffes menghela nafas. Pilihan yang solid ini berarti kita sudah bisa membayangkan betapa kuatnya dia di masa depan. Faktanya, jika dia berhasil berjalan di jalan yang telah dia mulai, dia akan menjadi tuan istana atau wakil tuan istana. Ning mengobrol dan minum dengan Dao Lord Gryffes, belajar lebih banyak tentang 12 istana. Segera, anggur itu habis. Waktu untuk pergi. Ning bangkit. Ada susunan teleportasi di dalam kepulauan astral. Itu bisa mengirimmu langsung ke Istana Pedang. Dao Lord Gryffes juga bangkit. Tidak dibutuhkan. Ning menggelengkan kepalanya. Aku punya teman baik yang ikut denganku ke kerajaan Bright Sore. Dia saat ini berada di suatu tempat di kerajaan Bright Sore. Saya berencana untuk menemukannya terlebih dahulu, lalu saya akan pergi ke Istana Pedang. Oh, Dao Lord Gryffes sedikit mengernyit, lalu dengan sungguh-sungguh menyerahkan sebuah medali. Medali ini tampak ilusi dan tembus pandang, tapi orang bisa samar-samar melihat kata pedang di medali. Dao Lord Gryffes menyerahkan medali itu kepada Ning. Secara teknis, kamu seharusnya hanya diberikan medali ini setelah kamu pergi ke Istana Pedang dan menjadi salah satu anggota resmi kami. Namun, karena Anda harus menemukan teman Anda terlebih dahulu, saya akan membiarkan Anda mengikat medali ini sekarang. Setelah Anda mengikatnya, Anda akan menjadi salah satu anggota resmi kami. Ning terkejut. Kamu akan memberikannya padaku sebelumnya. Kerajaan Bright Sore adalah tempat yang berbahaya, jelas Dao Lord Gryffes. Jika aku tidak memberikannya padamu kau mungkin akan mati saat bepergian ke Istana Pedang. Ah, Ning terkejut. Kerajaan Bright Sore adalah tempat yang sangat besar dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Hegemon yang maha kuasa benar-benar berusaha keras untuk secara pribadi menciptakan banyak bahaya, menyembunyikan banyak warisan di dalam bahaya itu, jelas Dao Lord Gryffes. Dia berharap agar makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan Bright Sore dipenuhi dengan energi dan keberanian. Jika semuanya terlalu damai dan semua orang hidup dalam damai, kerajaan akan menghasilkan kekuatan besar yang jauh lebih sedikit. Ning memahami prinsip ini. Kehidupan yang damai melemahkan tekad seseorang. Bahkan Chaos Worlds dipenuhi dengan pertempuran, apalagi tentang Endless Territories. Siapapun yang menjadi Dao Lord harus bergabung dengan 12 istana, kata Dao Lord Gryffes. Di dalam 12 istana, semua perselisihan internal dilarang. Bahkan jika Anda menyimpan dendam terhadap seseorang, kami akan mendorong Anda untuk melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui mediasi. Jika mediasi gagal, Anda masih harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum memasuki duel hidup dan mati. Jika Anda berani membunuh salah satu rekan Anda tanpa mendapatkan izin itu, Anda akan dimangsa oleh sumpah darah Anda dan dibunuh di tempat. Banyak Dao Lord akan meninggalkan kerajaan Bright Sore untuk berpetualang melalui negeri luar. Dao Lord Gryffes tertawa. Jika Anda ingin membunuh orang, lakukan di luar. Jangan bunuh Dao Lord lain dari kerajaan Bright Sore. Begitu kamu mengikat medali ini, tidak ada Dao Lord dari kerajaan Bright Sore yang berani menyentuhmu, kata Dao Lord Gryffes. Itu akan membuat segalanya lebih aman untukmu. Melakukan perjalanan fisik dari tempat ini ke Istana Pedang berarti melintasi lebih dari setengah dari seluruh kerajaan Bright Sore. Akan ada banyak Dao Lord di jalan, termasuk beberapa makhluk hidup khusus yang memiliki temperamen buruk atau watak aneh. Ada beberapa yang akan membantai siapa saja yang melintasi jalan mereka. Ning terdiam setelah mendengar semua ini. Jadi cepat dan ikat, desak Dao Lord Gryffes. Ning segera mengirim inderanya ke dalam medali. Medali ini memang memegang sumpah darah kehidupan di dalamnya yang sangat mirip dengan yang baru saja dijelaskan oleh Dao Lord Gryffes. 12 istana melarang anggotanya terlibat dalam pertempuran internal. Selain itu, jika kerajaan Bright Sore atau 12 istana jatuh ke dalam bahaya, para anggota istana harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Tapi tentu saja,
Jika salah satu dari Imperial berusaha untuk membunuh Anda maka Anda akan diizinkan untuk melawan tidak perlu membela mereka. 12 istana harus melindungi klan kekaisaran. Ning mengangkat kepalanya untuk melihat Daolord Gryffes. Melindungi klan kekaisaran sebenarnya adalah bagian dari piagam sumpah darah kehidupan. Tapi tentu saja, untuk memastikan bahwa para ahli dari 12 istana tulus dalam kesetiaan mereka, Kekaisaran Bright Sore juga harus bersumpah bahwa mereka sama sekali tidak akan menyerang anggota 12 istana. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan melindungi Lochner dan mereka malah bisa diserang balik dan dibunuh. Ya, Daolord Gryffes mengangguk. Kerajaan Bright Sore didirikan oleh Hegemon yang Maha Kuasa. Dia menciptakan kerajaan Bright Sore demi melindungi klan kekaisarannya. Meskipun kekaisaran sangat kuat, jumlahnya sangat sedikit. Baik, Ning mengerti. Ning juga bisa merasakan aura luar biasa yang dimiliki medali ini. Kemungkinan besar, Hegemon yang Maha Kuasa sendirilah yang telah menciptakan medali ini serta sumpah darah kehidupan. Tapi tentu saja, 12 istana harus setuju dengan kata-kata sumpah. Hanya dengan begitu anisasi yang begitu kuat akan memiliki kekuatan untuk bertahan. Kurasa aku bisa menerima itu. Ning segera bersumpah darah kehidupan. Medali itu langsung dan mudah diikat juga. Begitu dia mengikat medali, Ning bisa merasakan 10 riak kekuatan yang datang dari wilayah Kepulauan Astral. Ini adalah riak yang berasal dari medali serupa lainnya. 12 istana dan kerajaan Bright Sore semuanya memiliki medali yang sama. Riak-riak yang berasal dari medali-medali itu akan membuktikan identitas mereka, memastikan bahwa kita tidak akan terlibat dalam pertempuran yang tidak disengaja melawan rekan-rekan kita tanpa menyadarinya, kata Daolord Gryffes. Sekarang, tidak ada Daolord yang berani bertindak melawanmu di sini di kerajaan Bright Sore. Adapun pembudidaya tingkat dunia, saya yakin bahwa Anda harus dapat dengan mudah mengalahkan pembudidaya tingkat dunia manapun. Oh, ini adalah peta bintang kerajaan Bright Sore. Daolord Gryffes memberi Ning peta bintang yang digulung. Ning menerimanya. Terima kasih, Senior Gryffes. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa di Istana Pedang, kata Daolord Gryffes. Hati-hati dalam perjalananmu. Saya akan. Ning segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Daolord Gryffes menyaksikan pemuda berjubah putih yang membawa pedang terbang menjauh, lalu berbalik untuk pergi juga. Pulau Astral tempat Ning berada mulai tenggelam ke dalam jurang gelap di bawah. Adapun harta warisan acak yang ditinggalkan Ning, mereka semua tersebar dan mulai terbang menuju berbagai pulau lainnya. Semua harta warisan dari 99 warisan akan selamanya tetap berada di dalam Kepulauan Astral. Kerajaan Bright Sore adalah tempat yang sangat besar. Awan beterbangan di langit saat pesawat ulang-alik terbang dengan kecepatan tinggi di udara. Jining duduk dalam posisi lotus di atas kapalnya, menatap dunia indah kerajaan Bright Sore. Jadi Kepulauan Astral ada di sana. Adapun Istana Pedang, itu di sana. Dan disitulah mereka menyapa pendatang baru. Jadi kesanalah saya dibawa ketika saya pertama kali diculik. Ning sekarang memiliki pemahaman kasar tentang geografi kerajaan Bright Sore. Saya ingat ketika saya pertama kali tiba di sini dan lebih dari 30.000 sesama pembudidaya tingkat dunia dipimpin oleh 2 Daolord lapis baja perak itu sampai ke Kepulauan Astral. Kami terbang selama kurang lebih 46 hari. Pada hari ke-11, saya bisa merasakan kehadiran lukisan Mirror Snow lainnya. Teleportasi tidak mungkin dilakukan di dalam perbatasan kerajaan Bright Sore. Seseorang harus terbang perlahan dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Untuk pergi dari daerah kedatangan ke Kepulauan Astral, Ning terlibat dalam sedikit perhitungan dan dapat dengan mudah menghitung lokasi kasar dari lukisan Mirror Snow. Kedua Daolord lapis baja perak itu terbang dalam garis lurus, dan lukisan itu kira-kira seperempat jarak antara area kedatangan dan Kepulauan Astral. Lukisan Mirror Snow tidak terlalu jauh dari posisi Yuji. Saya tidak perlu membuat jalan memutar sebanyak yang saya kira. Ning cukup senang. Astaga, kapal terbangnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kejauhan. Ning telah memberi Su Yuji jimat pesan. Karena jarak yang sangat jauh yang memisahkan mereka, dia hanya bisa mendapatkan gambaran kasar tentang arah di mana dia berada. Dia terbang selama 3 bulan penuh, dan dalam perjalanan dia merasakan aura beberapa Daolord. Daolord itu bisa merasakan bahwa Ning milik 12 istana dan jadi mereka secara alami tidak tertarik menyebabkan masalah bagi Ning. Namun, perjalanan ini memberi Ning pemahaman yang baik tentang betapa berbahayanya kerajaan Bright Sore. Ning disergap beberapa kali dalam perjalanannya. Jelas, kerajaan Bright Sore adalah tempat yang agak kacau dan brutal. Bahkan ada lebih banyak perselisihan di sini daripada di wilayah yang dikendalikan oleh aliansi Dao.
Sayangnya bagi para bandit malang yang berusaha menghalangi Ning, mereka dengan cepat menemukan bahwa mereka telah menendang pelat logam. Hasil dari upaya mereka adalah kesimpulan terdahulu. Sebuah riak. Kapal terbang dengan cepat mulai melambat dan turun dari posisinya di dalam awan. Ning berjubah putih duduk dalam posisi lotus, pedang di pangkuannya. Ning membuka matanya, ekspresi keinginan dalam tatapannya. Riak itu berasal dari lukisan Mirror Snow. Ning bisa merasakan resonansi yang dihasilkan oleh 3 lukisan Mirror Snow miliknya. Saya tidak menyangka bahwa setelah 1000 tahun, lukisan itu akan tetap ada di lokasi ini. Jauh di bawah danau yang terletak 10 miliar kilometer jauhnya dari Ning. Ada sebuah istana indah yang terletak di sini di kedalaman, dipenuhi dengan banyak pelayan dan penjaga. Di dalam aula samping istana ini ada makhluk bersisik biru yang bersandar di singgasana sambil menyeruput anggur. Wajah makhluk itu tiba-tiba menegang, menyebabkan pelayan yang telah memijat lehernya menjadi sangat terkejut. Lukisan salju cermin. Tunggu, mereka bertiga. Makhluk bersisik biru itu terkejut sekaligus senang, tapi kemudian, wajahnya menegang sekali lagi. 1000 tahun yang lalu, ketika Ning melewati tempat ini setelah diculik, makhluk ini sudah merasakan kehadiran lukisan-lukisan itu. Dia memiliki satu salinan, memungkinkan dia untuk merasakan kehadiran 3 salinan lainnya. Dia cukup senang, tetapi begitu dia melihat 2 daolord lapis baja perak yang mengabaikannya, dia segera menyadari bahwa kemungkinan besar seorang kultivator tingkat dunia yang diculik yang memiliki lukisan itu. Itu adalah 3 salinan yang sama yang aku rasakan terakhir kali. Apakah salah satu pembudidaya tingkat dunia itu sudah melarikan diri dari Kepulauan Astral? Makhluk bersisik biru itu menyipitkan matanya. Astaga, dia berubah menjadi seberkas cahaya, hampir seketika muncul dari istana airnya. Dia segera muncul dari danau, mengangkat kepalanya keluar dari air untuk menatap ke atas. Mengikuti resonansi, dia mengalihkan pandangannya yang agak gelap dan dingin untuk menatap ke arah kapal terbang yang jaraknya 10 miliar kilometer. Dia bisa melihat kapal dengan cukup jelas, begitu juga dengan pemuda berjubah putih di atas kapal. Dia bukan seorang daolord, dia hanya seorang kultivator tingkat dunia. Makhluk bersisik biru itu langsung senang. Dia menduga bahwa orang ini kemungkinan besar telah menemukannya, jadi dia tidak lagi menyembunyikan kehadirannya. Dia segera mengirimkan dewanya, menyapunya hingga jarak 10 miliar kilometer. Dia sebenarnya sendirian, dia satu-satunya di kapalnya. Makhluk bersisik biru itu semakin bersemangat. Masuk akal, dia keluar dari Kepulauan Astral. Orang-orang yang meninggalkan pulau biasanya bepergian sendiri, sangat jarang bagi mereka untuk bergerak dalam kelompok. Bahkan jika dia memiliki beberapa bawahan dalam harta dunia perkebunan, mereka mungkin tidak sekuat itu mengingat fakta bahwa mereka bersembunyi. Makhluk bersisik biru itu menyeringai dingin. Jadi kamu punya 3 lukisan tapi kamu mau punyaku juga. Betapa serakah. Orang ini tampaknya cukup percaya diri. Makhluk bersisik biru itu menyelinap di bawah ombak sekali lagi, dengan cepat kembali ke istana bawah lautnya. Istana bawah laut. Begitu makhluk bersisik biru itu kembali ke istananya, dia langsung menuju ke aula utama. Dia mengambil tulang paha yang sangat besar dan kemudian mulai menggedor drum di dekatnya. Ledakan. Drum memancarkan serangkaian riak yang langsung menyebar ke seluruh aula. Satu demi satu mulai muncul dari lokasi di seluruh istana, dan mereka semua memiliki aura kekuatan luar biasa yang setidaknya sekuat aura makhluk bersisik biru itu. Azurekai, kenapa kamu tiba-tiba memanggil kami? Kamu bahkan menggedor drum naga kerajaan. Ada apa ini semua? Segera, total 26 ahli tingkat dunia muncul di aula utama. Semuanya dapat dianggap sebagai pembudidaya, tetapi mereka semua adalah pembudidaya dari berbagai ras air. Inilah mengapa mereka menempatkan istana mereka di dalam danau. Sesuatu yang indah telah terjadi. Makhluk berkulit biru itu tertawa terbahak-bahak. 10 miliar kilometer jauhnya, ada seorang kultivator tingkat dunia yang terbang ke arah kita dengan kecepatan tinggi. Terbang lurus untuk kita, seorang kultivator tingkat dunia. Apakah dia ingin bunuh diri? Para ahli tingkat dunia yang hadir semuanya bingung. Makhluk bersisik biru itu berkata dengan tergesa-gesa, dia dari Kepulauan Astral. Ada sedikit dendam di antara kita berdua. Dia tidak berani mengakui bahwa itu karena lukisan Mirror Snow, karena lukisan itu terlalu berharga. Di antara mereka berdua, mereka memegang total 4 lukisan Mirror Snow. Ini adalah keberuntungan yang akan menyebabkan bahkan Daolord tumbuh berhasrat. Jika dia mengakuinya, teman-temannya mungkin akan mulai bertengkar dengannya tentang barang-barang itu. Saya pernah memenangkan harta darinya, tetapi dia memiliki 2 set harta itu. Harta karun ini beresonansi satu sama lain.
itulah sebabnya dia mengikutiku ke tempat ini, kata makhluk bersisik biru itu. Dia memiliki jumlah harta yang sangat tinggi. Setelah kita membunuhnya saya tidak ingin sesuatu yang istimewa, hanya 3 lukisan yang dia pegang. Apa yang kamu katakan? 3 lukisan. Para pembudidaya tingkat dunia lainnya langsung dapat menebak bahwa ketiga lukisan itu cukup berharga. Harta karunnya yang lain juga tidak akan mengecewakanmu. Makhluk bersisik biru itu mengerutkan kening. Dia berasal dari Kepulauan Astral, tapi kekuatannya hanya setara denganku. Jika 27 dari kita bertarung bersama, kita dapat dengan mudah membunuhnya. Jika dia datang dari Kepulauan Astral, dia mungkin telah bergabung dengan 12 istana. Jangan khawatir. Makhluk bersisik biru itu menyapu mereka dengan tatapannya, lalu tertawa dingin. Saya datang dari Kepulauan Astral. Aku tahu itu lebih baik daripada orang lain. Setiap orang yang secara langsung diterima di 12 istana adalah monster mutlak. Sangat sedikit yang diizinkan masuk. Sebagian besar yang melarikan diri dari tempat itu melakukannya karena mereka cukup beruntung untuk mengumpulkan warisan penuh. Orang itu mungkin paling baik setara denganku. Bahkan jika kita tidak cukup beruntung untuk bertemu seseorang yang sangat kuat, tidak peduli seberapa aneh dia tidak mungkin melawan 27 dari kita bersama-sama. Saya katakan, jenius ini memiliki banyak harta pada dirinya. Yang lain langsung menjadi bersemangat dan tertarik. Kami adalah 27 penguasa Waterfin dari Istana Naga Kerajaan. Tidak mungkin kita takut padanya. Bunuh dia dan ambil hartanya. Bunuh dia. 27 penguasa Waterfin dari Istana Naga Kerajaan sangat terkenal di daerah ini. Ada semua anggota ras air yang telah berlatih ke tingkat dunia, tetapi hanya mereka yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu yang akan diberikan masuk ke dalam regu kecil ini. Di dalam kerajaan Bright Sore, sekte-sekte yang kuat umumnya dijaga oleh Dao Lord, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki aturan yang agak ketat. Kerajaan Bright Sore dipenuhi dengan banyak bahaya dan banyak keberuntungan untuk menemukan teknik atau warisan yang baik tidak terlalu sulit di sini. Dengan demikian, banyak pembudidaya tingkat dunia yang tidak terafiliasi akhirnya bergabung ke dalam kelompok kecil untuk bekerja bersama. Dewa dunia Azurekai mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melarikan diri dari Kepulauan Astral. Meskipun dia tidak memasuki 12 istana, dia hanya melewatkan Chutov dengan jumlah yang kecil. Dia adalah individu paling kuat kedua di istana, itulah sebabnya orang lain datang ketika dia menelepon. Anak itu baru saja muncul dari Kepulauan Astral. Dia tidak tahu tentang istana naga kerajaan kita. Pria berkulit biru itu berkata dengan tergesa-gesa, semuanya, bersabarlah. Mari kita tunggu di sini di dalam istana kita. Istana kami memiliki formasi dan mantra pembatas yang melindunginya ini akan mencegah dia dari menyadari berapa banyak dari kita di sini. Setelah dia mencapai bagian luar istana kita akan menyerang dan mengelilinginya. Kami bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk lari. Benar, kami bersembunyi di bayang-bayang saat dia berdiri di bawah cahaya. Jadi bagaimana jika dia berhasil keluar dari Kepulauan Astral? Kami juga bukan penurut. Suara mendesing. Jarak 10 miliar kilometer itu cukup jauh. Ning harus terbang selama beberapa jam sebelum tiba di luar danau. Keterampilan Ning memberinya keberanian, dan anugerahnya telah mengungkapkan istana naga kerajaan di bawahnya. Desir, Ning menyimpan kapal terbangnya, lalu menyerbu langsung ke danau dan terbang menuju istana. Segera, dia mencapai gerbang istana. Dia segera melihat para penjaga dan pelayan di dalam istana. Kamu benar-benar berani datang ke istana naga kerajaan kami. Begitu banyak jalan menuju kehidupan, tetapi kamu harus memilih jalan yang menuju kematian. Tiba-tiba, seberkas cahaya mulai terbang keluar dari istana naga kerajaan. Ada total 27 garis cahaya, dan mereka secara bersamaan melepaskan aura pembunuh saat mereka bergabung menjadi formasi. Ning hanya menonton dengan tenang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, istana naga kerajaan, 27 garis cahaya berhenti setelah mengelilingi Jining. Ning melirik mereka. 27 sosok di hadapannya semuanya tampak sangat aneh. Ini semua adalah makhluk yang lahir sebagai anggota ras air. Meskipun sebagai pembudidaya tingkat dunia, mereka sekarang dapat bertahan hidup dengan baik di tanah kering atau di ruang hampa, mereka masih memiliki kecintaan bawaan pada air. Ning juga bisa hidup sama baiknya di air atau di darat, tapi dia masih lebih suka tinggal di darat. Tatapan Ning jatuh pada bentuk makhluk skala biru itu. Dia bisa merasakan bahwa lukisan itu dibawa oleh makhluk itu. 3 lukisan. Makhluk bersisik biru itu merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Semua orang, Ning berbicara. Haha, apakah kamu takut sekarang? Sangat terlambat.
Bunuh dia. 27 Waterfin Lord tidak bisa diganggu untuk mengobrol dengan Ning. Mereka telah mendominasi wilayah ini untuk beberapa waktu dan merupakan tokoh terkenal. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali saat menyerang. Mereka benar-benar tidak khawatir tentang pembudidaya tingkat dunia ini, sama sekali mereka belum pernah bertemu seseorang di level mereka yang bisa menahan 27 dari mereka. Yang terlemah dari 27 adalah Dewa Dunia kelas Master, sedangkan yang terkuat adalah Dewa Dunia yang transenden. Ledakan. Garis hitam petir bergemuruh ke arah Ning. Suara mendesing. Arus energi beku melonjak keluar untuk mencoba dan membekukan Ning. Desir. Harta karun besar berbentuk jaring tersapu untuk menangkap Ning. Mendesis. Harta karun seperti tali ular berputar-putar untuk mengikat Ning. 27 pembudidaya langsung meluncurkan serangan secara bersamaan dengan cara yang sangat terlatih. Secara umum, sebagian besar pembudidaya tingkat dunia hanya mampu mengendalikan dua harta yang kuat pada saat yang sama. Situasi seperti ini adalah bukti pepatah lama, kekuatan dalam jumlah. Serangkaian mantra dan harta yang mempesona langsung menyapu Ning dalam gelombang, berusaha menenggelamkannya. Adapun Dewa Dunia di antara 27, mereka langsung menuju Ning. Cincin cahaya pedang mulai menyebar keluar. Ning hanya berdiri di sana, dikelilingi oleh cincin cahaya pedang. Meskipun arus energi yang membekukan mampu membekukan air danau saat mencapai Ning, itu langsung hancur setiap kali menyentuh cahaya pedang. Adapun harta web dan harta lainnya, mereka benar-benar dihentikan oleh cahaya pedang Ning. Berapa rata-rata, Ning tidak bisa membantu tetapi mendesah pada dirinya sendiri. Ketika dia menggunakan domain unicornnya, dia mampu menahan bertulu, dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tapi sekarang setelah dia bertarung dengan 27 Dewa Waterfin ini, dia merasa segalanya terlalu mudah. Dia bahkan tidak harus benar-benar fokus pada pertarungan ini, dia malah hanya mengaktifkan domainnya, memungkinkan niat pedangnya untuk secara otomatis bertahan melawan serangan. Membunuh. 19 dari 27 adalah Dewa Dunia. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan yang cukup kuat. Dewa Dunia Azurekai telah mampu meninggalkan Kepulauan Astral tanpa ada yang membantunya, dan dia memiliki kekuatan Dewa Dunia yang transenden, tetapi dia hanyalah sosok paling kuat kedua dalam kelompok mereka. Hanya individu yang cukup kuat yang akan diterima ke dalam barisan mereka, dan 19 Dewa Dunia ini dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, terutama setelah diperkuat oleh formasi mereka. Mati. Garis cahaya perak melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Ning. Ning memegang pedang tunggal di tangannya. Dia melirik serangan itu ke samping, lalu mengeksekusi posisi pedang sederhana. Dentang. Retakan. Pedang Ning bahkan lebih cepat dan serangannya bahkan lebih dalam. Harus dipahami bahwa domain unicorn didasarkan pada perpaduan sempurna dari jurus, astral, dan jurus ke-6 dari seni pedang tanpa nama, hati unicorn. Seni pedang tanpa nama adalah seni pedang yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Abadi, sedangkan jurus astral telah dikembangkan berdasarkan intisari Violet Jewel. Keduanya adalah seni pedang tingkat tinggi yang luar biasa. Apa? Garis cahaya perak terkejut setelah bentrokan ini. Pedang cahaya Ning benar-benar menyapu dia di dada. Ledakan. Garis cahaya perak mundur dengan kecepatan luar biasa. Kekuatan serangan Ning terlalu besar, dan dia terlalu kuat. Dengan ledakan, seberkas cahaya menghantam dinding istana naga kerajaan yang jauh, menyebabkan seluruh istana bergetar. 26 penguasa Waterfin lainnya semuanya ngeri, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pelayan dan pelayan istana. Orang yang baru saja dikirim Ning terbang adalah pemimpin kelompok, Dewa Dunia Dragon King. Dewa Dunia Dragon King adalah Dewa Dunia Transenden yang didukung oleh formasi dengan beberapa Dewa Dunia lainnya. Bagaimana dia bisa dikalahkan hanya dalam satu bentrokan? Tidak baik, kami dalam masalah. Lawan ini terlalu kuat. Lord Waterfin lainnya semua merasa hati mereka mengepal. Jangan melawannya sendirian. Mari kita semua berjuang bersama. Meskipun Dewa Dunia Azurekai agak terkejut melihat betapa kuatnya lawan ini, daya pikat ketiga lukisan itu terlalu besar. Dia segera meraung secara mental, kakak Dragon King, ayo bergabung. Baik, Dewa Dunia Dragon King memiliki kemampuan ilahi pelindung yang layak. Meskipun dia telah terlempar, dia tidak mengalami cedera yang berarti. Seni pedangnya cukup mendalam. Tak satu pun dari kita yang cocok untuknya dalam pertempuran solo. Kita semua harus berjuang bersama. Tidak mungkin dia bisa membawa kita semua sekaligus. Temukan kesempatan untuk mengikatnya dan mengikatnya. Benar, mari kita semua bergabung bersama. World God Dragon King dengan cepat terbang kembali untuk bergabung kembali dengan mereka. Mereka semua jauh lebih muram sekarang.
Mereka menyerang dengan harta sihir dari jauh atau dengan hati-hati maju secara massal menuju Ning. Sekarang, bahkan anggota paling arogan dari kelompok mereka, World God Dragon King, tidak lagi berani bertindak kurang ajar. Wilayah kerajaan Bright Sore benar-benar agak tanpa hukum. Apakah ini yang diinginkan oleh hegemon yang maha kuasa? Ning menggelengkan kepalanya. Dia telah dihadang dan disapa beberapa kali dalam perjalanannya ke tempat ini dari Kepulauan Astral. Kali ini, 27 orang ini telah menyerangnya tanpa repot-repot berbicara dengannya. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya kerajaan ini. Sebagai perbandingan, meskipun ada juga bahaya dan pertempuran di dalam wilayah Aliansi Dao, itu adalah tempat yang jauh lebih damai. Aliansi Dao mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan melalui kelambanan, tetapi ada alasan untuk itu. 99% dari wilayah-wilayah tak berujung berada di bawah kendali Aliansi Dao, dan hampir semua pembudidaya adalah anggota aliansi. Ada terlalu banyak pembudidaya. Meskipun mereka memerintah melalui kelambanan tindakan, mereka masih mampu menghasilkan beberapa Daolord di setiap wilayah. Seberapa luas dan kuat seluruh aliansi Dao? Kelemahan utama dari aliansi Dao adalah bahwa para pembudidayanya terlalu tersebar. Kekuatan kerajaan Bright Sore jauh lebih terkonsentrasi, meskipun wilayahnya jauh lebih sedikit. Hegemon yang maha kuasa adalah Kekaisaran Bright Sore, yang berarti dia benar-benar tidak merasa kasihan atau simpati pada bentuk kehidupan alien. Dia akan menggunakan cara apapun yang efektif dalam membesarkan sekelompok ahli yang kuat. Tingkat kematian di Kepulauan Astral adalah bukti betapa dingin dan kejamnya hegemon yang maha kuasa. Menurut 12 istana, alasan mereka ada dan alasan hegemon menciptakan kerajaan Bright Sore adalah agar kekaisaran dilindungi. Karena 12 istana telah menjadi sangat kuat, hegemon yang maha kuasa menghormati mereka dan menempatkan mereka pada tingkat yang sama. Desir, retakan, suara mendesing, banyak senjata dan mantra terbang menuju Ning dalam aliran yang stabil. Beberapa saat yang lalu, Ning bisa mengandalkan seni pedang tertingginya untuk mengalahkan lawannya dengan mudah. Namun, hanya mengandalkan seni pedang tidak lagi cukup. Dia sekarang harus benar-benar bertarung. Ledakan. 19 dewa dunia semuanya dikirim terbang mundur. Apa? Dia terlalu kuat. Cepat. Lari. Memotong. Cahaya pedang melintas saat ujung pedang Ning menembus tubuh World God Dragon King, yang tercepat dari 27. Kali ini, Ning memasukkan serangannya dengan kekuatan energi kabut Azure Flower-nya. Meskipun serangan harus terlebih dahulu melewati lapisan baju besi, dan meskipun tubuh Dewa Dunia Dragon King sebanding dengan harta karun Chaos, tubuhnya mulai bergetar, lalu pecah saat darah mulai mengalir dari setiap bagian tubuhnya. Mati. Ning tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali saat dia mengirimkan 3 serangan marah berturut-turut ke tubuh Dewa Dunia Dragon King. Tidak. Dewa Dunia Dragon King benar-benar ngeri. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia jelas hanya di tingkat dunia. Bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat dariku? 3 pukulan berturut-turut menghancurkan tubuh Dewa Dunia Dragon King menjadi debu, bahkan menyebabkan jiwa sejatinya menghilang. Bagaimana seorang kultivator tingkat dunia bisa sekuat ini? Dia terlalu kuat. Para penguasa Waterfin mulai lari ketakutan. Bahkan ketika mereka bergabung, mereka masih kalah dalam bentrokan pertama. Tapi tentu saja, jika mereka tahu bahwa 1000 klon Kilostar tidak dapat melakukan apapun terhadap Jining, mereka tidak akan lagi terkejut dengan kekalahan mereka. Dia aneh. Dia adalah salah satu dari orang-orang jenius yang mengerikan dan sangat berbakat yang berada di strata yang lebih tinggi di Kepulauan Astral. Dia pasti sudah diterima di 12 istana. Dewa Dunia Azure Kai yang melarikan diri lebih ketakutan daripada siapapun. Dan dia pasti salah satu orang paling aneh. Beberapa dari orang aneh, itu kuat karena harta khusus atau seni rahasia, sementara yang lain memiliki keuntungan besar dalam hal kecepatan dan kekuatan. Para pembudidaya yang sangat kuat yang sekuat dan secepat Daolord of the First Step adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Kilostar dan Ning keduanya termasuk dalam kategori ini. Bahkan ketika seni pedang Ning lemah, tubuh sucinya yang kuat telah memungkinkan dia untuk tinggal secara stabil dalam lapisan kelima. Setelah seni pedangnya meningkat, dia menjadi cukup kuat bahkan Bertulu harus mengungkapkan wujud aslinya untuk memastikan kemenangan atas Ning. Melarikan diri. Setelah membunuh Dewa Dunia Dragon King, tubuh Ning berkedip saat dia mulai mengejar Dewa Dunia Azure Kai. Dewa Dunia Azure Kai dan Dewa Dunia Dragon King keduanya adalah Dewa Dunia yang transenden dan anggota terkuat dari 27. Adapun yang lain, Ning benar-benar tidak peduli tentang mereka. Ledakan. Pedang cahaya turun. Tidak. Dewa Dunia Azure Kai berjuang untuk bertahan, benar-benar ketakutan. Tapi setelah beberapa pukulan cahaya pedang, dia selesai.
World God Northres telah memperoleh sesuatu seperti Golden Idol karena keberuntungan murni. Sebaliknya, Dewa Dunia Azurekai hanya mampu melatih tubuhnya untuk membuatnya sebanding dengan harta roh protokosmik kelas atas. Dia bahkan belum mencapai tingkat harta karun Chaos. Bagaimanapun, kemampuan Divine Pelindung sangat langka, dan mereka sangat sulit untuk dilatih. Kemampuan Divine Pelindung Elit bahkan lebih langka. Segera, Dewa Dunia Azurekai menghilang menjadi awan debu. Ning melirik harta yang dia tinggalkan, lalu melambaikan tangannya dan mengumpulkan semuanya. Adapun Lord Waterfin lainnya, mereka semua telah melarikan diri sejak lama. Mereka bahkan tidak menginginkan istana mereka lagi. Adapun pelayan dan pelayan di dalam istana, mereka menyembunyikan diri dalam ketakutan. Waktu untuk pergi. Ning melonjak ke langit, menembak keluar dari danau dan ke kapal terbangnya saat dia pergi. Begitu dia memasuki kapalnya, Ning mulai mengikat harta yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia Azurekai. Segera, dia menemukan lukisan Mirror Snow yang dia cari. B26P5